Diharapkan juga semua peserta itu pakai background virtual yang sudah disediakan oleh panitia. Boleh di-skip kalau misalnya handphone atau laptop kalian kurang mendukung. Terus hanya peserta yang hadir dari awal sampai akhir yang berhak mendapatkan semua benefit acara. Tidak boleh berkomentar kasar, menyinggung, ataupun mengandung hal yang tidak baik lainnya. Kalau masih ada yang begitu, nanti akan dikeluarkan langsung oleh panitia. Untuk link absensi nanti itu nggak akan dikirim di grup, tapi bakalan dikirim di chat, kolom chat di akhir acara nanti. Nah, untuk peserta yang share ulang itu link di grup, itu benefitnya bakalan ditahan sama panitia. Dan yang terakhir untuk sistem tanya jawabnya, nanti itu ada 2 metode, ada melalui audio, ada juga melalui chat. Untuk yang audio nanti aku harap kalian raise hand dulu, baru nanti aku pilih. Aku persilakan untuk bertanya. Untuk format pertanyaannya itu ada nama, asal kota, sama pertanyaannya. Oke nih, nah itu dia tadi tuh serangkaian rules untuk webinar kali ini. Aku harap bisa dimengerti dan dilaksanakan dengan baik supaya kalian bisa dapetin berbagai benefit yang sudah disediakan. Selanjutnya nih, aku bakal memperkenalkan diri. Jadi halo semua, nama aku Marlinda Damayanti, biasa disapa Linda. Asal aku dari Samarinda nih. Tadi ada yang sama kayak aku dari Samarinda juga. Nah, di Payung Jiwa sendiri, aku itu sebagai volunteer untuk divisi desain grafis. Buat kalian nih yang belum tahu apa sih itu Payung Jiwa atau masih bingung sebenarnya Payung Jiwa itu apa dan siapa, aku bakalan kenalin Payung Jiwa. Jadi Payung Jiwa itu adalah sebuah platform yang mengangkat tema tentang kesehatan mental dengan tujuan untuk turut membantu dan menyebarluaskan betapa pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Nah, Payung Jiwa sendiri itu juga nggak cuma hadir di Instagram, ada juga di Twitter dengan username @payungjiwa, double A di belakang, dan juga di Spotify. Nah, jadi buat kalian nih yang mau dengerin podcast-podcast keren nih tentang kesehatan mental, kalian bisa cek aja di akun Spotify-nya Payung Jiwa. Kemarin itu, beberapa hari yang lalu deh, itu kami ada ngadain podcast spesial, kolaborasi spesial, itu kolaborasinya dengan divisi lain. Ya, dan bahasnya tentang support system. Jadi, kalian yang mau dengerin, bisa langsung cek aja di Spotify-nya Payung Jiwa. Dan gak lupa juga aku ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media partner yang dengan baik hati bersedia untuk turut membantu dan mempromosikan webinar kali ini. Di antaranya itu ada @info_spinar_webinar, ada @nafsiwa.id, @eventdetek, @nutrionisme_id, ada @ruangteras, @forum literasi kita, @curhatin aja, @sejuta kita, @tangan kanan, @reading corner, Berangkai Jiwa, Rumah Konsul, Puan Bisa, Wadah Reka, Growcos, Psikofarm, Mandalika Consulting, Curious Mind, dan Solution.id. Nah, buat kalian nih yang mau kepoin tentang meter-meter kami, bisa langsung cek aja di Instagramnya. Oke nih, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, nih kita bakal ngapain, coba ada yang ketebak. Selanjutnya kita bakal nonton bareng video perkenalan dari Yakesma dan Kokobi. Jadi Yakesma sama Kokobi ini dia adalah sponsorship untuk webinar kali ini. Aku persilakan deh Kak Salma untuk play videonya.
Pengen senyuman gebetan? Pacar? Atau mantan? Heits, bukan itu sob. Baru nih, Kokobi, terbuat dari kelapa segar. Terdiri dari 3 varian rasa. Original, chocolate, dan milk. Dijamin, gigitan awal hingga akhir bikin lo ketagihan. Kokobi, semanis senyumannya. Oke, terima kasih ya Kak Salma atas bantuannya. Terima kasih juga kepada Yakesma dan Kokobi selaku sponsorship untuk webinar kali ini. Nah, selanjutnya nih, biar kita makin semangat. Aku dengar Kak Kezia udah siapin games nih yang seru buat kita. Ada yang bisa tebak nggak games siapa? Atau langsung kita panggil aja ya Kak Kezia-nya. Halo Kak Kezia. Kayaknya Kak Kezia-nya belum dengar. Halo Kak Kezia. Oke, karena Kak Kezia-nya mungkin lagi ada ini ya, trouble mungkin ya jaringannya. Aku persilakan untuk dari tim Ines untuk sebagai media partner kita untuk memperkenalkan produknya kali ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Linda yang sudah mempersilahkan saya pemaparan dari Ines Kosmetik. Tapi sebelum saya pemaparan, saya minta bantu untuk panitia menayangkan video Ines untuk kita lihat produk Ines yang sangat luar biasa berikut ini. Hari, kulitmu nggak bisa nafas loh. Bebaskan kulitmu dengan Ines One Step Cleansing Water. Molekul Michelle membersihkan dan melembabkan kulitmu dalam satu langkah. Ines One Step Cleansing Water. Gak pernah semudah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia beserta jajarannya yang sudah bekerja sama dengan Ines Kosmetik. Salam hormat seluruh partisipan pada siang hari ini dan salam hormat untuk pemateri yang sangat luar biasa yang akan memberikan materinya dengan tema What's Know About Sex. Dan pertama-tama izinkan saya untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya selaku perwakilan dari PT Kosmetika Tama Super Indah atau sering disebut dengan Ines Kosmetik. Di sini izinkan saya untuk memaparkan apa itu Ines Kosmetik. Nah, untuk penayangan PPT-nya saya juga minta bantu panitia untuk menayangkan. Oke, next. Next. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman, bisa diganti slide-nya, Kak? Nah, tahukah teman-teman sebesar 82,5% wanita di Indonesia beranggapan bahwa cantik itu berarti memiliki kulit cerah dan glowing. Di sini Ines memberikan solusi untuk perawatan harian teman-teman dan mempercantik harian teman-teman dengan produk lokal yaitu produk Ines Kosmetik. Next. Nah, tagline kami adalah Happiness with Ines, membuat wanita Indonesia memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, sehingga menyebarkan energi positif kepada orang-orang ke sekelilingnya. Dan saya juga perwakilan Ines, mengajak teman pembelajar agar selalu care terhadap kondisi kulit, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Next. Ines Kosmetik merupakan sebuah brand kosmetik yang sudah memiliki ratusan produk meliputi make up, skincare, dan body care. Bisa dilihat dari tayangan PPT kami ada make up, skincare, dan body care. Di mana make up untuk mempercantik keseharian teman-teman, khususnya partisipan wanita. Kita juga ada yang namanya skincare, body care untuk perawatan harian teman-teman yang bisa dipakai setiap harinya, bisa dipakai oleh kalangan general. Next. Nah, Ines sudah terdaftar di BP POM dan mempunyai sertifikat halal. Jadi teman-teman jangan khawatir lagi untuk memakai produk lokal, yaitu produk Ines Kosmetik, karena kita sudah mengantongi sertifikat halal serta BP POM. Next.
Nah, Ines juga ada produk perawatan harian. Kita ada oil free facial foam, liquid facial foam, dan pure gentle makeup remover yang berfungsi untuk membersihkan kotoran, mengangkat kelebihan minyak pada wajah yang bisa dipakai untuk perawatan hariannya sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas untuk mendapatkan kulit bersih, sehat, dan ideal. Pakai produk yang sudah kami sampaikan yaitu pure gentle makeup remover, oil free facial foam, dan liquid facial foam. Next. Ines juga bisa dilihat di e-commerce kami yaitu JJID, Lazada, Shopee, Tokopedia, bahkan e-commerce lainnya. Bahkan bisa di-download di aplikasi kita melalui Play Store My Ines. Dan teman-teman jangan lupa kepoin, follow IG, Facebook, TikTok, YouTube @Ines Kosmetik karena banyak sekali produk-produk Ines Kosmetik, produk yang akan di-launching di 2022 ini. Next. Nah, kita juga ada voucher belanja Ines Kosmetik. Teman-teman bisa screenshot vouchernya untuk pembelanjaan secara jalur pribadi. Terkhusus pembelanjaan oil free facial foam, liquid facial foam, dan pure gentle makeup remover akan mendapatkan diskon 30%. All item produk lainnya akan mendapatkan diskon 15%. Dan sudah tertera juga nomor saya, teman-teman bisa berkonsultasi secara gratis, mencari makeup yang tepat, perawatan kulit yang tepat, atau cara menggunakan voucher bisa melalui jalur pribadi. Next. Dan closing untuk Ines Kosmetik, makeup bukanlah topeng yang menutupi kecantikanmu, namun makeup membuatmu mengekspresi siapa dirimu dari dalam. Nah, demikian pemaparan dari Ines Kosmetik. Saya tutup untuk pemaparannya dengan kata-kata dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Novi atas pemaparannya tadi. Oke, kita lanjut nih ya teman-teman. Tadi sempat ketunda. Oke, sekarang kita bakalan ke game nih. Kita bakalan main game. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak ya gamesnya games apa? Atau kita langsung panggil aja ya Kak Kezia-nya. Halo Kak Kezia. Halo Kak Linda, maaf banget ya tadi ada gangguan sedikit saja. It's okay Kak, nggak apa-apa. Tapi gangguan itu nggak bikin kita nggak main games dong. Kita tetap main jelas game. dong. Boleh? Kalau nggak main games nggak seru dong. Oh ya benar juga. Boleh silahkan di-share screen gamesnya. Ini gamesnya ini udah sering loh Kak di webinar-webinar. Siapa lagi kalau bukan games Kahoot? Oh, ya. Wah, games Kahoot nih udah populer banget ya Kak? Sangat populer dong. Boleh teman-teman silakan masukkan PIN-nya 973103. Oke, buat teman-teman nih. Oke, yuk masuk yuk. Join, kita main bareng nih, kita mabar nih. Ini gamesnya tentang apa sih Kak kalau boleh tahu? Wah, ini kita lagi menguji pengetahuan umum nih, teman-teman. Gimana nih? Kalian tuh gimana sih, ngerti nggak sih? Kayak contohnya nih, bocoran dikit deh soalnya. Siapin ya. Boleh deh, boleh. Boleh ya? Kayak boleh, Presiden Indonesia siapa? Gitu, kayak gitu-gitu loh pertanyaannya. Gitu. Oh, jadi kayak pengetahuan umum gitu ya, Kak? Bener banget. Tapi lihat dulu nih, ini pada masih dikit banget nih yang belum join, masih 6 orang. Yuk, teman-teman udah boleh join yuk. Yuk, join yuk. Tapi nih Kak ya, kalau menang Kahoot ini ada hadiahnya loh nanti. Penasaran nggak sih Kak hadiahnya apa? Beneran ada hadiahnya. Ya, apa sih hadiahnya? Wah, nanti aja deh. Hadiahnya main dulu aja deh, baru tahu hadiahnya. Hadiahnya main dulu aja deh ya. Iya bener. Pokoknya hadiahnya nggak bakal nyesel dah. Ini bagus dong Kak hadiahnya, barang bagus dong. Bagus dong. Kita berdua nggak dapat hadiah ya? Nggak ya? Waduh. Nggak bisa nih ya, nanti bagi dua hadiahnya. Boleh kali ya, boleh. Ini masih 16 orang nih. Ini dari berapa orang sih? Dari 71 ya di sini. Wah, ini ya. Ayo teman-teman. Ayo join dong teman-teman. Wah, udah nambah nih. Wah, nambah nih. Wah, kita sapa dulu kali ya. Halo Safira, Haliza, Wina, Rara, Yuna, Erza, Emma, Yuni, Jessica, Putri, Lulu, Bintang, Afifah, Fakri, Nadira, Enda, dan juga Ra. Ada nih, ada juga Liza. Halo guys semuanya. Halo Ade juga. Halo semuanya udah join. Yang belum join, ayo silahkan yuk. Yuk join yuk. Ini udah ada pin gamenya, ini ada barcode bisa langsung di-scan kan ya? Nah, benar juga. Ayo. Baru join. Wah, ini
Tuh Kak, ada yang bilang katanya nggak bisa kodenya. Kenapa tuh Kak? Coba mungkin kalau yang nggak bisa kodenya, ini dulu kali, dikeluarin dulu ininya Kahoot-nya, terus join lagi. Linknya boleh nggak Kak? Linknya, bentar, coba ya. Boleh silakan panitia, linknya. Nah, mungkin kita tunggu itu sudah ada ya linknya. Mungkin kita tunggu sekitar 2 menit lagi kali ya, baru kita mulai. Gimana? Boleh. Kita ini Boleh teman-teman banget. kayaknya ini soalnya masih bertambah terus nih teman-teman, kayaknya ada kendala jaringan atau mungkin ada kendala Kahoot-nya nih, kan bertambah terus nih, mantep. Ya, berkurang lagi. Mungkin jaringan kali Kak. Oh ya, jaringan. Mungkin ada yang lagi agak ngedown masuk. Aduh. Baik, kita mulai 13.30 ya teman-teman ya, 1 menit lagi ya teman-teman. Oke, boleh. Yang nggak bisa pakai pin bisa pakai linknya nih, linknya ada di ya, bisa pakai linknya atau enggak bisa pakai barcode-nya. Sangat banyak nih caranya untuk masuk ya, bukan satu jalan doang, banyak jalannya. Benar. Jadi kalau nggak join nih kayaknya aduh rugi ya Kak ya. Sangat rugi, apalagi ada door prize. Ada door prize udah dikasih spoiler duluan nih, ada door prize. Apalagi udah ada spoiler pertanyaan tuh tadi, ada spoiler door prize. Wah, rugi banget sih kalau nggak join. Pasti sih harus join, ini emang harus join. Ini kalau aku bisa join aku bakalan ikut join loh, siapa tahu aku. Wah, jangan dong. Kan udah tahu pertanyaannya, jangan dong. Oh ya sudah tahu ya, aduh ngecit dong ya nanti namanya ya. Iya, jangan dong. Teman-teman, ini sekarang udah 33 orang, udah hampir setengah. Jadi kita dan juga udah 13.30, kita mulai saja ya. Gamesnya 34, kita mulai sekarang. Nah nih, pengetahuan umum. Wih, mantep. Aduh, pengetahuan umum. Aku ikut deg-degan ya, aduh gimana nih? Gimana nih? Pertanyaan pertama nih. Siapa presiden keempat Indonesia? Tuh, aku nggak bohong kan? Ada pertanyaannya. Ayo. Langsung. Ayo teman-teman. Pertama lagi. Siapa nih? Presiden keempat ya? Ya tahu sih Kak. Aku kurang bisa nih kalau kayak gini-gini. Megawati kali ya? Megawati? Aduh, keberapa itu ya? Gak tahu juga Kak. Coba kita mending, wah, jawabannya Abdurrahman Wahid itu. Abdurrahman Wahid. Oh, ada 12 orang yang jawab berarti? Wow, lumayan banyak dong yang tahu. Lumayan. Ini siapa nih? Ini Safira. Wah, Safira memimpin nih Kak. Safira memimpin. Tapi apakah sampai akhir? Ya, kali ini kita lihat. Ya. Apa nama zat dalam tubuh yang dapat memberikan perasaan nyaman dan senang? Wah, kalau aku sih doi ya Kak. Wah. Ya nggak sih? Waduh, kalau aku sih duit deh kayaknya. Oh, kalau aku doi kan nyaman dan senang. Doi. Tapi nggak ada jawabannya doi nih. Jadi yang mana nih jawabannya nih? Tapi ada dopamin, itu kan mirip-mirip ya. Mirip doi, dopamin. Mirip kali ya. Mungkin dopamin kali ya Kak? Iya. Salah kan Kak? Teman-teman dopamin 17 orang dong. Kayaknya. Percaya aja sama kepercayaan kalian semua, teman-teman. Wah, ini apa lagi nih? Tadi Safira ya? Safira nurun nih. Ayo teman-teman, ayo. Kejar lagi dong. Kejar. Selanjutnya nih, tahu telur merupakan makanan khas yang berasal dari daerah. Wah, ini tahu telur kan cuma tahu sama telur ya? Iya, harusnya sih ya. Dari mana ya? Wah, ini aku nggak berani sotoy sih, aku nggak tahu soalnya. Kalinda tahu nggak? Aku juga. Aku nggak tahu, nggak pernah lihat soalnya di sini ya. Iya, aku kalau makan tahu dan telur pernah, tapi kalau tahu telur belum pernah. Ya nggak sih Kak? Wah, dari Surabaya nih yang banyak yang benar dong. Jangan-jangan dari Surabaya semua nih. Yang jawab yang salah dari Jakarta kali ya. Wah, ini sangat bervariasi. Sekarang Yuna yang memimpin ya, Kak Yuna ya. Kejar-kejaran ya? Iya. Sekarang ke pertanyaan nih, dalam perhitungan normal berapa lama ibu mengandung? Wah, berapa lama ya? Berapa lama nih ya? Aduh, pilihannya bikin hitung ya. Iya ya. 35 minggu tuh berapa bulan ya? Berapa minggu seorang ibu mengandung? Berapa minggu ya? Berapa minggu ya?
Wah, 38 minggu. Banyak Oh, yang ini benar banyak yang berarti, benar banyak ya. yang tahu. Banyak yang benar ya. Banyak yang tahu berarti ya. Wah, ini sangat bervariasi yang juara ya. Sekarang Sekarang lihat gitu Nadia. pemimpin ya. Ini kira-kira sampai akhir siapa ya? Dalam Aduh, sejarah benar-benar nggak ketebak sih ini. disebutkan bahwa Soekarno memiliki istri sebanyak, wah ini kalau 11 orang nih udah jadi kayak ini ya, pemain sepak bola nggak sih? 11 Iya. orang. Atau Langsung masa aja itu suruh main sepak bola. Halilintar, iya kan 11 orang Iya juga benar kan? juga. Bener juga kan? Atau bikin boyband bisa nih 11 orang nih. Tapi kita cek, Oh, 8 wah 9 orang. Ini banyak yang orang. benar ya. Berarti Iya. terbukti nih Kak, di sini semuanya berpengetahuan luas. Oh, benar banget. Dari sini aja udah kelihatan. Iya, Kan kita Om lanjut yang lagi kali ya. Wah, udah setengah lebih nih. Siapa nama dari Presiden Amerika yang mempopulerkan istilah demokrasi? Wah, kalau dari pilihannya, aku cuma tahu Barack Obama sih, Kak. Sejujurnya. sama. Kayaknya siapa sih yang nggak tahu Barack Obama? Iya sih, siapa yang nggak tahu sih. Tapi apakah Barack Obama jawabannya? Nggak tahu. Kita lihat aja kali sebentar ya. lagi. Wah, Abraham Lincoln. Ini mirip-mirip ya, beda sedikit tuh nggak jawab Barack Obama ya. Wah, sekarang Nadia nih yang memimpin. Wah, kita lanjut lagi ya. Wah, ini bervariasi ya. Siapa sih yang terakhir? Saya juga penasaran nih. Ini teman-teman, pada tahun berapa kapal Titanic tenggelam saat pelayaran perdananya? Wah, ini sih saya belum lahir semua. Kak Linda udah lahir belum nih? Aduh, belum dong. Kak Krisya sendiri udah lahir belum? Belum. Saya anak 2000-an. Masih muda, masih muda. Oh, sama kita, sama. Oh, seumuran. Kira-kira kapan nih? Wah, 1912. Ini banyak yang benar ya. Rata-rata teman-teman yang ikut webinar ini banyak yang benar ya. Sekarang Ra yang memimpin. Wah, ini sangat Bener-bener nggak ya. ketebak nih nanti siapa yang menang. Iya, benar. Nama lagu Rihanna yang dianggap bawa kutukan cuaca daerah Inggris dan Irlandia. Wah, ini sih gampang sih, Kak. Kalau cuaca dingin, kalau cuaca hujan, itu kan butuh apa tuh, Kak? Payung. Payung, umbrella. Tapi kalau payung jiwa, umbrella jiwa nggak sih? Enggak ya? Ya, harusnya. Itu enggak. Oh, nggak ada pilihannya tapi ya? Enggak. Ada dong, umbrella. Wah, ini banyak yang benar. Udah bocoran, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit. Oke. Oh, masih Ra yang memimpin. Masih Rani yang memimpin. Ayo. Pada tanggal berapa DKI Jakarta berulang tahun? Wah, ini kalau orang Jakarta yang nggak tahu keterlaluan sih. Mending silahkan pindah dari Jakarta kalau tidak tahu. Wah, ini parah banget yang tidak tahu tanggal kapan Jakarta ulang tahun. Ini tuh khasnya tuh biasanya kalau sebelum corona tuh PRJ gitu, PRJ. Jadi ingat-ingat teman-teman PRJ diadakan kapan? Aku nggak tahu nih. Pekan Raya Jakarta kalau nggak salah. Oh gitu ya. Oh, wah banyak yang benar nih, banyak yang benar. Banyak yang benar. Wah, Ra masih memimpin nih. Ini udah mulai ketat nih ya, Kak. Iya, ini sudah mulai terlihat kali ya. Permainan papan yang dalamnya terdapat peraturan pajak, properti, penjara, parkir, atau jalur kereta adalah, wah ini sih gampang banget sih Kak ya. Gampang lah ya. Gampang lah ya kalau. Harusnya cepet sih teman-teman jawabnya. Udah tahu nih ini jawabannya gitu. Harusnya ini mah nggak usah pakai mikir lagi kali ya. Tutup mata aja bisa nggak sih ini? Kita lihat. Wah kan, benar Kak. Banyak yang benar. Ada yang salah. Monopoli. Wah, ini pakai yang salah dong. Juara ketiga Oni. Wah, siapa nih Oni nih? Terus juara kedua Nadia dan juara pertama jeng. Siapa nih? Juara pertama siapa nih? Waduh. Wah, silahkan nih yang namanya merasa Ra boleh nih on cam atau on mic. Kita mau sepatah kata dua kata dulu deh. Tips menang gimana deh tipsnya? Ada nggak? Ya, boleh nih kepada Ra, Nadia sama Oni ya Kak? Oh, satu aja mungkin Ra aja. Oh, satu aja. Oke, kepada Ra nih, mana nih Ra? Boleh open mic nih? Halo Kak. Halo. Gimana nih tipsnya biar menang nih kayak permainan Kahoot nih? Tipsnya apa? Apakah jempolnya dipercepat? Apakah pengetahuannya diperluas atau apa? Gimana nih Ra? Boleh ceritain deh. Lagi hoki aja kali ya. Hoki tuh kadang-kadang berperan penting juga. Baik, terima kasih ya Ra. Ya memang.
Nanti bagi pemenang yang atas nama Ra, silakan DM di Payung Jiwa dan juga kirimkan screenshot hasil menangnya. Nanti kalau nggak dibalas sama admin Payung Jiwa, udah teror aja, pasti dibalas. Atau bisa Udah juga nih, Kak. hubungin Kak Gisel. Bener banget. Udah selesai nih, Kak, gamenya. Aku undur pamit diri kali ya. Lanjutin Boleh, lagi boleh. webinarnya. Oke, terima kasih ya Kak Gesia. Tadi gamesnya seru banget deh. Terima Beneran, kasih. nggak bohong. Ya, terima kasih Kak. Oke, gimana teman-teman? Gimana? Gamesnya seru banget kan tadi. Terima kasih juga buat Kak Kezia, buat semuanya tadi yang udah join gamesnya. Terima kasih banget ikut apa ya? Biar bikin ramai gitu. Untuk gamesnya tadi kita selain nambah pengetahuan, kita bisa menguji pengetahuan juga. Dan tadi untuk Ras, selamat ya, Kak. Kamu udah menang tadi dapat juara 1. Nah, kamu keren banget sih. Nah, selanjutnya nih, kita bakal foto bareng nih. Jadi diharapkan buat teman-teman yang belum on cam yuk. Kita mau foto bareng nih. Siapa tahu dia mau diupload ke Instagram story atau story WA boleh nih. Kalau bisa diupload ke story Instagram, kalian jangan lupa untuk tag IG-nya Payung Jiwa ya. Oke, yuk. Ayo on cam yuk. Mana nih? Belum pada on cam nih. Kita mau foto bareng. Oke, udah pada on cam nih. Ayo yang belum on cam yuk. Oh ya, Diva, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Oke, Naswa juga nggak apa-apa kalau misalnya ada yang nggak bisa, nggak apa-apa. Atau ada yang lagi kendala, mungkin jaringan atau kameranya error. Tapi yang bisa on cam yuk, on cam yuk. Oke, aku mulai untuk pengambilan gambarnya dari screen yang pertama ya. 1, Oke. 2, 3. Oke, untuk yang selanjutnya, screen yang kedua. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, screen ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan untuk membuka kamera. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Salma tadi atas bantuannya. Oke, selanjutnya nih, aku bakal memperkenalkan kalian ke narasumber kita hari ini. Jadi untuk Kak Salma boleh minta di-share CV-nya? Oke, masih loading ya. Nah, ini dia nih narasumber kita pada hari ini. Jadi narasumber kita hari ini itu Kak Yunita Trisna Dewi, biasa disapa Kak Yunita. Beliau ini adalah seorang psikolog klinis asal Denpasar yang tertarik menangani dan mendalami topik-topik mengenai psikolog klinis, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kecemasan, stres, depresi, hubungan interpersonal, dan seksualitas. Kak Yunita sendiri itu lulusan dari Universitas Udayana dan Universitas Erlangga. Nah, buat kalian nih yang mau kenal lebih dalam sama Kak Yunita, bisa langsung kepoin aja Instagramnya di @yunita_trisnadewi. Oke, aku cukup kali ya perkenalannya. Kita langsung panggil aja ya Kak Yunitanya. Halo Kak Yunita. Halo, selamat siang Linda. Suara saya terdengar jelas? Dengar Kak, jelas. Gimana Kak kabarnya hari ini? Oke. Baik, sehat. Kabarnya Linda bagaimana hari ini? Baik juga Kak, sehat. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Kita akan bahas beberapa topik yang berkaitan dengan edukasi seksual. Tapi mungkin tidak bisa secara rinci juga ya, karena keterbatasan waktu. Kira-kira nanti saya pemaparan materinya berapa lama ya, Linda? Untuk pemaparan materinya, bentar ya Kak, aku cek dulu. Untuk materinya bisa dari sekarang sampai jam 14.31 waktu Indonesia Barat kali ya. Mungkin kira-kira segitu. Oke.
Nanti tinggal disesuaikan aja. Oke. Oke, aku persilakan ya, Kak. Oke, kalaupun ya, thank you. Kalaupun nanti bisa lebih cepat, kita bisa lebih banyak waktunya untuk diskusi ya sama teman-teman yang sudah hadir siang ini. Boleh, boleh. Oke, terima kasih Linda. Selamat siang teman-teman yang sudah hadir di webinarnya Payung Jiwa siang ini. Terima kasih untuk effortnya yang sudah mau meluangkan waktu di hari Minggunya untuk kita belajar bareng ya. Kita akan bahas terkait dengan seksualitas gitu ya, yang apa ya namanya, banyak juga permasalahannya yang akhir-akhir ini sering banget terjadi dan di up di berbagai sosial media kayak gitu ya. Tidak bisa saya jelaskan satu persatu secara detail semuanya karena keterbatasan waktu juga, dan memang materi tentang edukasi seks itu sangat luas banget gitu ya. Dan tidak mungkin juga kita selesaikan hari ini kayak gitu ya karena saking banyaknya juga, jadi akan saya bahas beberapa materi yang memang sering menjadi masalah gitu ya. Oke, mungkin bisa dinaikkan dulu di slide pertama. Ya, topik kita di webinar hari ini adalah What should I learn about sex? Ya, jadi apa aja sih yang sebenarnya perlu kita pelajari terkait dengan masalah edukasi seks kayak gitu ya, edukasi seksualitas. Oke, next. Oke, sepertinya masih loading. Mungkin sambil kita tunggu, saya boleh tanya dong sama teman-teman yang sudah hadir. Oke, ini sudah kelihatan. Boleh dinaikin dulu lagi satu slide? Ada slide sebelumnya? Ya, jadi kalau boleh tahu nih teman-teman yang ikut webinar hari ini rata-rata usianya pada berapa ya? Boleh share di kolom chat dong? Biar saya tahu usianya teman-teman di sini rata-rata pada berapa dan background pendidikannya, apakah mungkin ada yang SMA atau kuliah kayak gitu ya, atau malah mungkin udah ada yang bekerja. Itu oke, ada yang 16, ada yang 17, ada yang oke, ada 15, ada 19, ada 20 juga. Oke, ada yang udah kuliah, ada yang mahasiswi, ada yang kuliah sambil kerja. Oke, 19 tahun. Oke. Ya, jadi beragam ya gitu, beragam background pendidikan, usia, dan juga kesibukannya gitu, karena ada yang masih sekolah, ada juga yang udah kerja kayak gitu. Oke, kita ke slide kedua dulu ya. Ya. Nah, karena tadi teman-teman juga yang hadir dalam webinar ini usianya ada yang 16, 17 gitu sampai 20 atau 21, itu sebenarnya kalau dalam teori psikologi ya, itu ada yang menyebutkan masih dalam kategori perkembangan remaja akhir gitu ya, statusnya remaja akhir, atau udah ada yang masuk ke dewasa awal kayak gitu. Karena memang ada beberapa tokoh psikologi yang menyampaikan bahwa batas usia memasuki dewasa awal itu 18 tahun ke atas, tapi ada juga yang 20 tahun ke atas, seperti itu. Dan memang dari usia 16 atau 17 ini hingga ke 20 tahun, ya 21 itu adalah masa transisi gitu, masa transisi dari masa remaja akhir masuk ke masa dewasa awal, kayak gitu. Nah, ini kita fokusin dulu ke remaja, kayak gitu ya. Nah, remaja dan seksualitas. Nah, kenapa sih remaja gitu? Karena remaja itu ya, masa remaja adalah masa di mana kita mencari jati diri, masa di mana kita mulai banyak pertanyaan, mulai banyak ingin mengeksplorasi ya, gitu ya, pengen eksperimen, banyak fantasi, banyak hal yang ingin dicoba, khususnya berkaitan dengan masalah seksualitas. Dan terlebih masalah seksualitas itu sering banget kaitkan gitu ya dengan identitas sebagai bagian dari identitas diri kita sendiri. Oke, next. Ya, jadi kalau misalnya kita semua tahu ya bahwa ketika memasuki masa remaja itu rasa penasaran atau rasa ingin tahunya terkait dengan perubahan yang terjadi pada tubuh kita, perubahan yang terjadi pada
emosi kayak gitu ya, pada pandangan kita tentang diri kita, tentang orang lain itu udah mulai beragam ya kayak gitu. Dan memang ketika memasuki masa remaja akan mulai gitu loh, mulai kita mengembangkan cara-cara untuk membentuk yang namanya keintiman gitu ya, tertarik sama lawan jenis kayak gitu ya, gimana caranya biar deket sama si dia kayak gitu. Alasannya karena macem-macem ya kayak gitu, entah karena masalah fisik, entah karena pribadinya atau bisa macam-macam kayak gitu. Kemudian mengembangkan identitas seksual. Nah, identitas seksual itu mencakup apa aja? Ada mencakup masalah aktivitas ya, aktivitas yang berkaitan dengan seksualitas, minat, perilaku, dan juga indikasi yang berkaitan dengan orientasi seksual. Nah, orientasi seksual itu apa? Nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian selain itu, selain masalah keinginan untuk membentuk bagaimana ya caranya biar saya tuh dekat sama dia kayak gitu ya, membentuk keintiman dengan lawan jenis, kemudian mengembangkan identitas seksual, kemudian mulai nih ada rasa-rasa kayak khawatir atau cemas gitu, kira-kira saya tuh menarik nggak ya kayak gitu, menarik secara fisik, secara seksual kayak gitu kan, kenapa sih saya umur segini kok belum punya pacar misalnya kayak gitu ya, bagi anak-anak SMA kayak gitu ataupun yang baru-baru kuliah gitu, sementara mungkin teman-temannya udah pada punya pacar kayak gitu kan, atau mungkin udah ada yang tahu bahwa oh teman saya tuh udah ada loh di usia yang masih remaja ataupun baru menginjak masa dewasa udah ada yang aktif secara seksual nih kayak gitu. Nah, kemudian muncullah pemikiran gimana ya sebenarnya mengelola gairah gitu ya, atau ketika kita terangsang gitu, tertarik secara seksual dengan seseorang kayak gitu, gimana sih cara mengelolanya kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi hal-hal yang biasanya tuh dipikirin tentang sama kita gitu ya ketika memasuki masa remaja kayak gitu, apalagi ketika udah mulai masuk ke masa dewasa awal. Oke, lanjut. Oke, sudah bisa dilanjut kah? Kayaknya lagi ada sedikit trouble mungkin ya, Kak. Oke, boleh saya yang coba share screen kah? Kalau memungkinkan. Silakan, Kak. Oke. Boleh Kak Yunitanya sendiri kalau mau share screen boleh. Oke, ini masih belum bisa. Oke, apakah bisa hostnya dibawa ke saya agar bisa saya share screen? Boleh dicoba lagi, Kak? Bisa, Kak? Oke, sudah. Oke, sudah terlihat ya? Oke, sebentar. Sudah, Kak. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Ya, kita lanjut. Nah, ini dia. Sebelum kita lanjut, makna seks menurut teman-teman itu apa? Ya, saya mau coba buka diskusi kecil sama teman-teman, by chat aja nggak apa-apa. Menurut teman-teman, seks itu apa sih? Silakan teman-teman komen di dalam kolom chatnya. Karena makna dari seks itu masing-masing orang biasanya pada beda-beda gitu ya. Dan saya sendiri punya pendapat, kemudian mungkin teman-teman juga punya. Oke, ada yang raise hand. Ada yang mau open mic?
Boleh open mic kah? Iya Kak, saya. Kak, sebelumnya saya mohon maaf gak Iya. bisa on cam ya Kak. Kak, seks itu Oh adalah iya, nggak kayak apa-apa. hubungan antara suami istri lah ya. Tapi kalau misalnya kita ngelakuin seks secara bebas, kita bakal terkena penyakit seperti AIDS, sifilis, dan lain sebagainya. Itu menurut saya Kak seks. Terima kasih. Oke, thank you Naswa. Jadi kalau menurut Naswa, seks itu adalah hubungan antara suami istri, kayak gitu ya, hubungan seksual antara suami istri dan juga bisa menyebabkan infeksi menular seksual apabila tidak menggunakan apa ya istilahnya pengaman, kayak gitu ya, kontrasepsi, kayak gitu. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang mau komen by chat atau mau open mic. Makna seks menurut kalian apa sih? Assalamualaikum Kak. Oke. Saya Ya, halo. saya izin untuk berpendapat mengenai seks. Seks sendiri menurut saya itu sebenarnya pembagian dua jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu juga bisa dinyatakan sebagai seks sih Kak. Itu Oke, pembagian dua jenis kelamin. Ya, antara laki-laki dan perempuan. Oke, good. Thank you, Jessica. Ya, kita lanjut ya. Oke, ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ya, seks itu adalah penentuan atau pembeda antara laki-laki maupun perempuan berdasarkan jenis kelaminnya, kayak gitu ya. Jadi dilihatnya itu secara fisik gitu ya, perbedaan secara fisik, kemudian dari segi biologisnya, kayak gitu berkaitan dengan kromosom, organ reproduksi, hormon, dan tadi ya karakteristik fisik tertentu itu adalah makna dasarnya dari seks itu ya, penentu individu yang berbeda dari segi jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan gitu. Nah, tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa ketika kita remaja itu pasti biasanya pernah gitu loh terpikirkan terkait dengan orientasi seksual kayak gitu. Nah, orientasi seksual itu apa sih gitu. Nah, orientasi seksual ini menggambarkan sebenarnya ketertarikan kita secara fisik, romantis maupun juga dari segi emosional ya terhadap individu lain, dan memang itu cenderung bertahan lama atau kayak ada tahapannya dan itu bisa bertahan lama kayak gitu, dan dibagi menjadi 3 ya, yang secara umum yaitu heteroseksual, homoseksual, dan juga biseksual. Jadi kalau heteroseksual teman-teman pasti udah tahu bahwa ketertarikan kita pada lawan jenis, kemudian kalau homoseksual ketertarikannya dengan sesama jenis, dan biseksual itu ketertarikannya bisa kepada laki-laki dan juga bisa kepada perempuan gitu. Oke. Selanjutnya, nah, ketika teman-teman kepo nih atau pengen tahu ya hal-hal terkait dengan seksualitas, biasanya di mana kalian akan mencari informasi? Oke, boleh open mic, boleh by chat, silahkan. Kalau misalnya kalian tuh ada yang dibingungin terus pengen tanya gitu kan, kenapa ya kok kalau misalnya temenku nggak sengaja misalnya menyenggol apa ya misalnya payudaraku, atau nggak sengaja kesenggol lengan atau menyentuh bagian leher, kok tiba-tiba kok kayak agak berbeda ya sensasinya kayak gitu, kayak seperti ada yang merangsang kayak gitu, tapi itu normal apa enggak sih misalnya kayak gitu ya, terus pengen tahu nih, pengen nanya kayak gitu kan. Nah, biasanya di mana tuh kalian mencari informasi gitu. Oke, ada 2 nih, ada Yekti sama Naswa. Boleh dari Yekti dulu ya. Silakan Yekti. Kalau Halo, Yekti penasaran tuh mau nanya di mana? aku minta maaf Halo, Yekti. on cam karena lagi nggak bisa. Menurut aku, di bakalan cari informasi itu, pertama aku nanya ke temen deket, yang paling aku percaya. Karena kan kalau orang-orang yang terbilang masih temen doang itu kan pasti nanti mikirnya yang enggak, saya udah diapain gitu kan. Jadi saya tanya ke teman dekat saya. Terus yang kedua saya cari di atau internet gitu Kak. Terus yang ketiga saya biasanya kalau emang saya kan belajarnya itu dari audio visual kan. Jadi saya biasanya kalau emang di internet nggak ngerti, saya nyari di YouTube gitu Kak.
Oke, berarti kalau menurut Ikti, kalau ada ya hal-hal berkaitan dengan seksualitas, yang paling pertama tempat untuk mencari informasi adalah teman terdekat, kemudian dari internet gitu ya, baru melalui YouTube gitu misalnya audiovisual kayak gitu ya. Oke, yang kedua Naswa, silakan Naswa, open mic. Iya, Kak. Kak, jadi kalau saya kan ada pertanyaan nih buat Kakak nih. Biasanya kalau penyakit sifilis, kayak HIV gitu-gitu, itu udah ada obatnya belum ya, Kak? Soalnya kan sekarang kan lagi zaman banget tuh kayak di Brazil, Amerika Latin tuh banyak banget tuh kayak penyakit-penyakit menular tuh, Kak, karena seks-seks bebas. Itu, Kak, pertanyaan dari saya untuk Kakak. Oke, nanti kita akan ada sesi tertentu untuk membahas tentang masalah IMS ya. Dan mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit bahwa saya belum bisa menjelaskan secara detail kalau jenis obatnya apa aja, tapi yang jelas untuk penyakit-penyakit IMS gitu ya, infeksi menular seksual itu ada obatnya, cuma nama atau jenis obatnya yang saya kurang tahu. Nanti kita akan bahas kalian di segmen IMS ya gitu. Thank you pertanyaannya. Oke, Jessica silakan. Kalau saya pribadi sih Kak belajar dari internet, lalu juga dari buku, sama kebetulan saya anak psikologi Kak, jadi ada beberapa tentang ilmu seks ini juga banyak didapetin dari psikologi sendiri gitu Kak. Jadi lebih makin terjawab gitu. Beberapa pertanyaan yang masih bingung gitu akhirnya terjawab. Ya itu kalau dari saya sih Kak. Oke, thank you Jessica. Ya, jadi bisa dari buku, bisa dari internet, dan juga termasuk kalau misalnya kita yang kuliah di psikologi, itu biasanya khusus ada materi kuliah psikologi seksual ya. Gitu. Jadi di sana juga kita bisa dapat banyak informasi yang berkaitan dengan masalah seksualitas dan kaitannya dengan psikologi gitu. Oke, thank you teman-teman untuk responnya. Kita lanjut lagi membahas mengenai di mana aja sih kita biasanya akan mencari informasi terkait dengan edukasi seksual. Nah, ini ada empat tempat yang pada umumnya digunakan oleh hampir sebagian besar orang untuk mencari tahu atau belajar tentang masalah seksualitas gitu, masalah seks. Nah, yang paling pertama itu adalah bagaimana pemberian pemahaman atau pengajaran atau pengasuhan dari orang tua sendiri kayak gitu ya. Jadi pengaruh orang tua, keluarga atau pengasuh utama kita itu punya peran yang sangat besar sekali dalam memberikan pemahaman kepada kita mengenai masalah seksualitas. Dan pendidikan seksual itu sebenarnya sudah bisa diberikan ketika usia kita sekitar 2 atau 3 tahun, dan itu memang pembahasannya gitu ya, atau pengajarannya berkaitan dengan anatomi tubuh gitu loh, mengenal tubuh kita gitu kan, dan mengenal perbedaan jenis kelamin gitu, dan penamaannya yang biasanya kalau dari orang tua ataupun pengasuh itu sering ngasih nama yang simbolis kayak gitu, entah kalau penis disebut dengan burung, disebut dengan gajah atau ular atau apapun. Terus kalau misalnya vagina disebut dengan misalnya apa, binatang lebah atau apa kayak gitu, macam-macam ya kayak gitu. Padahal ketika orang tua ataupun pengasuh memberikan edukasi ya terkait dengan penjelasan anatomi tubuh gitu, disampaikanlah nama yang memang sebenarnya gitu, sama seperti menjelaskan oh ini rambut, oh ini hidung, ini mata, ini bibir kayak gitu. Nah begitu juga dengan kelamin gitu, oh kamu laki-laki punya alat kelamin namanya penis, oh kamu perempuan alat kelaminmu namanya vagina kayak gitu. Jadi diperjelas kayak gitu. Kemudian beranjak semakin semakin besar gitu, anak-anak mulai diajarkan tentang memahami bahwa menjaga tubuhnya itu penting kayak gitu kan, yang mana yang boleh disentuh, yang mana tidak boleh disentuh oleh orang-orang terdekat atau orang asing kayak gitu. Nah, ketika dari kanak-kanak itu orang tua sudah bisa memberikan penjelasan seperti itu, maka anak juga bisa mengembangkan yang namanya body image ya, atau pandangan tentang tubuhnya dia yang secara positif kayak gitu. Bagaimana dia mengenal tubuhnya dia, bagaimana cara dia menghargai, membuat batasan kayak gitu kan terkait dengan tubuh dan dirinya dia juga gitu loh. Kemudian
makin dewasa pun anak juga bisa lebih nyaman gitu loh untuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan rasa penasarannya dia, apalagi ketika masuk remaja ya gitu. Kenapa kok aku di usia misalnya berapa 11 tahun kok udah keluar darah gitu kan. Keluar darah itu artinya dia baru menstruasi misalnya kayak itu untuk anak perempuan. Terus yang laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, karena udah terbiasa misalnya dari kecil membahas tentang masalah seksualitas dengan orang tua, ketika memasuki remaja cenderungannya pun tidak akan malu ataupun enggan untuk bertanya sama orang tua kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saudara gitu ya, terutama misalnya yang punya kakak kayak gitu. Nah, biasanya memang ketika kita alternatifnya nih, ketika kita agak malu bertanya sama orang tua, biasanya kalau kita punya saudara, kita akan tanya sama saudara kita, kayak gitu, berkaitan dengan masalah seksualitas. Kemudian pengaruh dari lingkungan pertemanan, kayak gitu ya. Lingkungan pertemanan ini apalagi ketika udah masa remaja, sangat penting sekali ya gitu, dan lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-teman dibandingkan sama keluarga pada umumnya gitu. Nah, memang kadangkala sesama remaja juga bisa mengumpulkan berbagai informasi yang kategorinya bisa betul gitu ya, bisa valid informasinya berkaitan dengan masalah seksualitas, bisa juga ada yang keliru kayak gitu karena mungkin dia mencari informasinya bukan yang melalui apa ya bacaan atau artikel yang memang sudah valid, tapi misalnya dari dengar dari orang-orang sekitarnya aja gitu, tapi nggak mencari tahu apakah itu benar atau tidak kayak gitu ya. Kadang juga antar sesama remaja kadang bisa aja ada pressure kayak gitu ya, yang berkaitan dengan masalah peran gender tradisional. Nanti kita akan membahas juga kaitannya antara seksualitas dengan ketidaksetaraan gender juga kayak gitu. Misalnya kayak teman-teman sama laki-laki nih kayak gitu, kemudian udah SMA ya mungkin udah biasa kayak nanya, kamu onani seminggu berapa kali kayak gitu misalnya. Kamu baru punya pacar ya, udah ngapain aja sama pacarmu misalnya kayak gitu. Nah, kadang biasanya satu sama lain bisa aja saling mengejek atau saling menantang kayak gitu. Kalau misalnya kamu udah punya pacar, coba dong kamu melakukan hubungan seksual sama pacarmu kayak gitu. Coba buktiin apakah pacarmu itu beneran cinta apa nggak sama kamu kayak gitu. Jadi saling menantang atau kayak memberikan pressure kayak gitu loh, untuk menunjukkan bahwa kamu tuh apa ya udah gede loh kayak gitu. Nah, itu yang kadang bisa berbahaya juga kayak gitu ya kalau misalnya lingkungan pergaulannya seperti itu kayak gitu. Kemudian selain pergaulan remaja juga masalah media gitu ya, apalagi sosial media ya kayak gitu. Itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kita berpikir, menentukan pilihan dan juga berperilaku berkaitan dengan masalah seksualitas kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari pendidikan seksual itu sebenarnya apa kayak gitu? Sebenarnya lebih kepada pemberdayaan gitu ya, memberdayakan anak ataupun remaja gitu loh dalam membuat sebuah pilihan yang memang mereka sadari gitu ya. Kita sadar mau melakukan apa dan itu merupakan cara yang sehat gitu ya, cara yang positif, memuaskan dan bisa saling menghormati satu sama lain kayak gitu. Berkaitan dengan apa gitu. Masalah seksualitas itu bukan hanya masalah yang berkaitan dengan biologis ya, bukan hanya berkaitan dengan masalah fisik, masalah anatomi tubuh aja, tapi lebih besar lagi kayak gitu ya, berkaitan dengan kesehatan fisik, seksual, emosional dan juga masalah kualitas hubungan yang dibangun dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi. Menurut teman-teman, pendidikan seksual itu apakah otomatis mendorong anak ataupun remaja untuk mencoba melakukan hubungan seksual? Silakan jawab di kolom chat. Iya ataupun tidak. Gimana menurut teman-teman? Apakah tujuan dari adanya pendidikan seksual itu adalah untuk mendorong anak ataupun remaja untuk mencoba melakukan hubungan seksual? Ya atau tidak? Karena ini memang menjadi hal yang sering banget ya dibicarakan, karena dianggap pendidikan seksual itu masih sesuatu hal yang tabu, masih sesuatu yang kayaknya malu-malu untuk dibicarakan, kayak gitu ya. Oke? Oke, tidak ada lagi? Tidak. Oke, ya, thank you. Ya, jadi betul bahwa yang namanya pendidikan seksual itu diberikan
bukan untuk mendorong seseorang untuk akhirnya penasaran untuk mencoba kayak gitu, karena sebagian besar orang berpikir wah kenapa sih harus ngomongin masalah seksualitas, itu kan jorok kayak gitu, itu kan nggak sesuai norma atau apalah kayak gitu kan, nanti malah ketika semakin diomongin semakin muncul rasa penasaran terus pengen coba kayak gitu, karena itu bukan sebuah hal yang bukan jawaban yang betul ya kayak gitu, malah semakin kita mendapatkan informasi semakin kita paham dan bisa membuat keputusan yang terbaik untuk hidup kita seperti apa kayak gitu ya. Ini saya ada menampilkan beberapa artikel dan juga termasuk jurnal penelitian ya, kenapa sih pendidikan seksual itu penting kayak gitu. Nah ini salah satu artikel yang saya ambil dari Kompas gitu loh, dari Kompas yang berkaitan dengan masalah kasus kekerasan kayak gitu ya, kasus kekerasan secara umum yaitu di KDRT, dan ada kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual gitu yang dinominasi kasus kekerasan seksual pada anak gitu ya. Ada sekitar 10.832 kasus ya dari Januari sampai Desember 2021 kemarin, dan memang 59,7%-nya itu didominasi oleh kasus kekerasan seksual ya kepada anak kayak gitu. Kemudian, nah ini adalah hasil penelitian gitu bahwa pendidikan seksualitas itu ya penting, tapi ketika sudah diterapkan gitu ya, ketika sudah diinformasikan, kadangkala masih aja tidak sesuai gitu loh dengan penerapannya gitu, karena memang ketika pendidikan seksual ini ya pada umumnya diberikannya pada jenjang SMA ya, kebetulan ini risetnya pada jenjang SMA kayak gitu, lebih menitik beratkan pada aspek biologi semata kayak gitu, lebih menitik beratkan pada resikonya yang itu kamu melanggar dosa kayak gitu, secara umum ya melanggar dosa atau tidak taat sama agama, kemudian nanti bisa resiko kehamilan gitu ya, kehamilan di luar nikah, kemudian nanti bisa kena penyakit kayak gitu. Jadi fokusnya itu lebih kepada resiko-resiko yang seperti itu gitu, dari segi resiko masalah faktor kesehatan, moral, dan juga agama kayak gitu. Tapi masih banyak sebenarnya masalah pendidikan seksual ini yang perlu kita pahami lebih lanjut kayak gitu ya, berkaitan dengan masalah relasi ya, dan juga hak remaja untuk memperoleh layanan kesehatan reproduksi kayak gitu. Kemudian, nah mungkin ini teman-teman ada yang pernah ingat sekitar tahun 2019 kemarin ada berita yang heboh banget berkaitan dengan kasus remaja ya, seorang remaja perempuan yang dibohongi sama pacarnya, diajak untuk melakukan hubungan seksual, tapi dalihnya itu adalah si cowok ini bilang lagi sakit dan perlu mengeluarkan sel darah putih karena itu berlebihan dalam tubuhnya dia. Jadi biar dia bisa sehat lagi, diajaklah untuk melakukan hubungan seksual, yang mana remaja perempuannya atau pacarnya ini itu dia nggak paham gitu loh, nggak tahu gitu bahwa apa yang dilakukan sama si pacarnya ya, si laki-lakinya ini adalah melakukan hubungan seksual gitu, yang sebenarnya kalaupun dia tahu juga belum tentu ya sebenarnya dia juga bersedia untuk melakukan hal itu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa penting sekali pendidikan seksual itu sejak dini sebenarnya, dan khususnya di kalangan remaja kayak gitu. Gitu. Nah, ini yang tadi sempat saya bahas, masalah seksualitas itu tidak jauh-jauh dari masalah ketidaksetaraan gender atau masalah peran gender tradisional kayak gitu. Kenapa ya? Karena memang norma sosial dan ketidaksetaraan gender itu turut mempengaruhi perilaku ya, atau seseorang itu bagaimana dia memandang dan berani untuk mengekspresikan seksualitasnya kayak gitu. Dan ini erat banget ya kayak masalah-masalahnya di lingkungan kita juga gitu. Nah, asumsi yang paling sering terjadi di masyarakat berkaitan dengan masalah orientasi seksual itu adalah ketika mereka menunjukkan atau berpenampilan yang berbeda kayak gitu ya dari peran gendernya dia yang secara umum. Misalnya kalau laki-laki, berarti dia penampilannya harus macho kayak gitu ya. Tapi giliran ada laki-laki yang mungkin dia rambutnya gondrong gitu ya, rambutnya gondrong terus panjang, kemudian kutekan, pakai anting, pakai kalung kayak gitu kan.
lebih senang pakai heels kayak gitu ya, jadi mirip kayak perempuan, terus langsung yang otomatis kita punya asumsi bahwa oh kayaknya dia orientasinya adalah homoseksual kayak gitu misalnya, atau biseksual. Karena apa? Karena gaya atau penampilannya dia kayak gitu, atau peran atau hal-hal yang dia lakukan gitu. Misalnya laki, dia dengan penampilan seperti itu, tapi dia kerjanya di mana, di salon, atau sebagai desainer baju, kayak gitu misalnya. Jadi kita udah kayak mikir, kayaknya orientasinya dia kayaknya bukan hetero deh, kayak gitu. Padahal sebenarnya orientasi seksual itu tidak dapat dibaca berdasarkan perilaku, berdasarkan penampilan ataupun peran yang dia jalani kayak gitu. Misalnya kayak perempuan yang notabene dia rambutnya potong laki, yang cepat kayak gitu kan, bajunya kemana-mana selalu pakai kemeja, nggak pernah pakai baju yang ngepas ya atau press body, itu kita udah asumsi bahwa oh jangan-jangan dia lesbi nih kayak gitu, dia nggak hetero kayak gitu. Padahal ya belum tentu kayak gitu ya. Dan memang baik itu pria ataupun wanita yang memang dia perilakunya maskulin ataupun feminim, itu semua punya kemungkinan memiliki berbagai macam orientasi seksual gitu ya, entah dia hetero, biseksual ataupun homoseksual kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menjudge bahwa dari segi penampilan dia otomatis dia punya orientasi tertentu ya, orientasi seksual tertentu, kecuali kita sudah mendengarnya secara langsung ya, dia sudah pengakuan atau coming out dengan orientasinya dia kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah gambaran yang mungkin bisa membantu kita untuk lebih paham ya berkaitan dengan masalah gender dan juga seksualitas gitu. Mungkin ada yang pernah lihat juga gambar ini gitu. Yang namanya gender identity ya, itu digambarkan kayak di otak kayak gitu ya. Artinya diwakilkan dengan pemikiran gitu loh, penilaian bahwa kita ini perempuan atau laki-laki kayak gitu. Kemudian ada gender expression. Nah, gender expression itu digambarkan dengan bentuk tubuhnya secara keseluruhan ya, gambar garis-garis putus ya, tulisannya expression, artinya yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara seseorang itu menampilkan dirinya dia kayak gitu ya, apakah menampilkan sisi feminim ataupun maskulin ataupun androgynous. Androgyny ini yang dia mungkin berpenampilannya dia laki-laki tapi ada mencampurkan gaya gitu ya, atau peran yang dia bawa itu gaya yang feminim juga kayak gitu ya. Kemudian biological sex, nah itu digambarkan di kelamin ya, untuk menentukan dia laki-laki atau dia perempuan, female ataupun male kayak gitu. Kemudian kalau sexual orientation itu digambarkan dengan gambar hati, yang tadi sempat saya sampaikan juga bahwa kita tertarik dengan seseorang itu ya berdasarkan entah itu dari segi fisik, berkaitan dengan juga masalah emosi, masalah perasaan ya. Makanya ada hetero, ada homo, dan juga ada biseksual kayak gitu. Oke. Nah, kembali lagi masalah ketidaksetaraan gender kayak gitu. Karena kenapa ketidaksetaraan gender ini saya masukkan dalam bahasan kita, kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual ya, dengan masalah pemerkosaan, itu erat banget kaitannya dengan masalah ketidaksetaraan gender ini kayak gitu. Baik itu yang korbannya bukan hanya perempuan ya, tapi laki-laki juga kayak gitu. Tapi memang berkaitan dengan masalah ketidaksetaraan gender pasti cenderungnya memang ke perempuan kayak gitu. Karena selama ini yang namanya laki-laki diharapkan mereka yang harus mendominasi, mereka yang harus mengarahkan perempuan dari segi posisi pekerjaan, dari segi sisi pendidikan, pokoknya perempuan tidak boleh menyaingi atau melebihi kemampuannya laki-laki kayak gitu ya. Dan sering banget karena masalah ketidaksetaraan gender ini sulit ya bagi perempuan biasanya untuk mendapatkan perlindungan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan ya, misalnya kayak ada masalah pelecehan kayak gitu ya, atau kekerasan kayak gitu. Kalau misalnya itu tidak ada bukti yang terlihat yang secara fisik, biasanya perempuan akan malah sering disudutkan gitu loh, disudutkan dan sulit untuk diterima kasusnya kayak gitu. Oke, nah sebenarnya kalau masalah peran gender tradisional ini ya kayak gitu. Jadi kalau laki-laki itu dikarakteristikkan dia harus kuat kayak gitu ya, harus pekerjaannya, pendidikannya, atau dari segi sosial ekonominya itu harus lebih oke daripada perempuan kayak gitu. Kalau perempuan itu yang
sebaiknya menunjukkan sikap yang apa, misalnya yang pemalu, harus jaga wibawa, kayak gitu, tidak boleh agresif, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya bukan hanya wanita aja yang dirugikan, namun juga sebenarnya itu laki-laki, kayak gitu. Dimana teman-teman mungkin pernah dengar ada beberapa artikel atau hasil penelitian yang pernah menyebutkan bahwa kasus bunuh diri itu cenderung lebih banyak terjadi pada laki-laki ketimbang pada perempuan kayak gitu. Meskipun kasus depresi mungkin cenderung yang bisa lebih banyak terjadinya pada perempuan ya secara gender, tapi kalau kasus bunuh diri itu cenderungnya lebih banyak pada laki-laki gitu. Kenapa? Karena memang tingkat kematian dan penurunan kondisi kesehatan pria itu banyak banget faktor penyebabnya kayak itu ya. Terutama salah satunya adalah masalah keyakinan maskulinitas kayak gitu. Itu yang mengakar kuat pada budayanya kita ya, khususnya Indonesia kayak gitu ya. Dan itu yang membentuk pola perilakunya laki-laki. Misalnya kayak dari kecil nih, kalau masalah ekspresi emosi aja, laki-laki itu sering banget dikasih tahu sama orang tua untuk nggak boleh nangis kayak gitu. Misalnya udah keburu nangis nih, tapi selalu dikasih taunya, ayo anak laki nggak boleh nangis loh, nggak boleh cengeng loh ya, gitu, kuat terus kuat gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi dihambat untuk mengekspresikan emosinya. Tapi kalau untuk anak perempuan itu ketika dia nangis itu masih diperbolehkan kayak gitu. Nah, emosi negatif yang diperbolehkan untuk laki-laki tunjukkan itu pada umumnya adalah emosi marah kayak gitu, emosi agresif. Tapi kalau perempuan agresif itu kesannya buruk banget kayak gitu. Tapi kalau laki-laki masih yang ya udah it's okay kayak gitu kan. Nah, itu adalah sebuah ketimpangan ya sebenarnya, bahwa yang namanya emosi apapun itu baik perempuan ataupun laki-laki berhak untuk merasakan dan mengekspresikannya kayak gitu. Nah, dan masalah kekuatan, masalah dominasi itu seringkali kalau dari segi laki-laki perlu ditunjukkan dari yang saya sampaikan ya, masalah pendidikan, masalah gaji ya, pekerjaan kayak gitu. Dan itulah yang bisa menyebabkan mereka mengalami kecemasan hingga depresi ketika mereka gagal untuk memenuhi harapan itu gitu. Apalagi misalnya dia anak laki-laki satu-satunya dalam sebuah keluarga kayak gitu ya. Satu-satunya, kemudian orang tuanya merupakan petinggi kayak gitu ya, pekerjaannya bagian dari public figure kayak gitu yang sering disorot, sehingga bebannya terasa banget nih bahwa anak laki-lakinya yang harus meneruskan apa yang dimiliki oleh orang tua ataupun keluarganya kayak gitu. Nah, ketika dia tidak mampu memenuhi harapan itu, nah itu yang akan menyebabkan dia mengalami kecemasan, stres ya, termasuk juga bisa menyebabkan depresi. Dan memang diharapkan ya mereka bisa menutupi dan juga menekan emosi negatif kayak gitu. Karena ketika mereka menangis, ketika mereka menunjukkan ekspresi kesedihan, itu merupakan karakter feminim gitu, karakternya perempuan gitu, dan menyiratkan kelemahan sehingga mereka sulit untuk memproses emosinya mereka kayak gitu. Nah, itu yang nantinya bisa menjadi permasalahan kayak gitu ya. Sehingga ya tidak jarang ya, apalagi ketika misalnya sudah menikah, laki-laki kadangkala meskipun dia sudah berusaha untuk terbuka sama istrinya, tapi ada masa di mana dia ketika menghadapi masalah, dia nggak otomatis untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya kepada pasangannya kayak gitu. Karena punya pemikiran bahwa oh kalau saya punya masalah, saya perlu mencoba untuk menyelesaikannya sendiri dulu kayak gitu. Kalau udah mentok baru ngomong kayak gitu. Padahal ketika laki-laki ada masalah tidak jarang itu akan mempengaruhi kondisi-kondisi yang berkaitan dengan seksualitasnya dia juga gitu ya. Nah, berkaitan dengan masalah ketidaksetaraan gender tadi, saya sudah sampaikan juga itu erat kaitannya dengan masalah pelecehan seksual gitu ya. Teman-teman pasti udah paham juga yang namanya pelecehan seksual itu adalah sebuah bentuk pemaksaan secara seksual yang menjadikan seseorang itu sebagai sasaran ya, sebagai sasaran untuk berkaitan dengan komentar ya, komentar-komentar yang seksis kayak gitu, ajakan gitu ya, atau permintaan secara langsung tanpa adanya persetujuan dari pihak tersebut gitu. Jadi dari kedua belah pihak ada salah satu pihak yang memang tidak setuju untuk tidak setuju atau tidak bisa menerima komentar ataupun ajakan gitu ya berkaitan dengan aktivitas seksual ini. Dan memang yang namanya pelecehan seksual itu sebenarnya sebuah campuran atau gabungan dari hasrat seksual dan juga power gitu ya, power atau sebuah dominasi kayak gitu. Ya, ini adalah beberapa bentuk pelecehan seksual yang pada umumnya terjadi ya di sekitaran kita kayak gitu.
berkaitan dengan ekspresi ya, cara memandang gitu ya. Kemudian ada cewek lewat disiul-siulin kayak gitu misalnya. Nah, dan itu menunjukkan sikap merendahkan kayak gitu ya. Komentar berkaitan dengan cara kita berpenampilan, bentuk tubuh kita kayak gitu. Kemudian tekanan saat berkencan yang tadi sempat saya sampaikan di awal juga, misalnya punya teman atau punya pasangan yang memang mengajak atau memaksa kita untuk melakukan hubungan seksual dengan dalihnya apa, rasa sayang ya, lagi sakit kayak gitu misalnya, jadi butuh belayan, butuh apapun kayak gitu ya, sementara kita sendiri nggak mau kayak gitu. Ada tekanan berkaitan dengan melakukan hubungan seksual gitu ya, atau menyentuh ya, kontak fisik misalnya, kayak kita lagi nggak pengen dipeluk tapi dipaksa misalnya, atau nggak pengen dicium tapi dipaksa kayak gitu, atau disentuh area sensitif kita kayak gitu. Dan yang paling umum terjadi dan beberapa masalah yang akhir-akhir ini sering di-up ya di sosial media adalah permintaan keterlibatan seksual untuk memperoleh hal tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, kelulusan dalam ujian, yang memang sebenarnya salah satu pihak itu tidak menghendaki ya. Dan ini yang kemarin saya sempat beberapa kali baca di Twitter, kasus-kasus yang naik ya, pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di area sekolah dan juga kampus kayak gitu. Kemudian yang sempat tahun kemarin ya kalau tidak salah, itu yang juga rame beritanya adalah rape jokes melalui media sosial. Jadi ada seorang selebgram atau tiktokers gitu ya yang terkenal, yang memang dia membuat video menunjukkan ekspresinya dia yang mesum gitu ya, sedang bermain adegan sebagai dokter, kemudian mau membantu persalinan, tapi ekspresi wajahnya itu ya kelihatan ekspresi yang mesum kayak gitu ya, bukan yang biasa aja kayak gitu. Nah, itu yang bermasalah gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, ketika seseorang itu memuji ya, bisa mengarah ke bentuk pelecehan ya, atau memang betul bahwa dia memuji kita kayak gitu. Nah, misalnya kita pun juga sebenarnya bisa ngerasa gitu ya, ketika ditatap dia dalam waktu yang cukup lama, kemudian ditatapnya pada bagian-bagian tertentu kayak gitu kan, terus kamu terlihat seksi banget sih, kok aku tuh jadi nafsu deh ngeliat kamu kayak gitu. Nah, itu udah bisa ngarah ke pelecehan itu sebenarnya kayak gitu. Beda dengan misalnya kita ketemu teman atau orang yang kayak, ya ampun kamu cantik banget, kamu bajunya bagus banget, makeup kamu oke banget, di mana sih beli, pakai makeup apa kayak gitu kan. Nah, itu kan beda ya kayak gitu, dengan pujian yang memang arahnya itu ke pelecehan seksual. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan masalah infeksi menular seksual. Nah, ini khususnya bagi remaja atau orang-orang dewasa yang sudah mulai aktif berhubungan seksual ya, dengan pasangannya ataupun yang non pasangannya kayak gitu. Dan memang aktivitas seksual yang beresiko itu adalah aktivitas yang memang mereka minim informasi yang dimiliki, terus tidak tahu bagaimana menggunakan pengaman ataupun kontrasepsi ya, khususnya kondom ketika mau melakukan hubungan seksual kayak gitu ya. Dan beberapa risiko lainnya termasuk kehamilan tidak diinginkan ya. Istilahnya infeksi menular seksual atau IMS ini bisa ditularkan melalui hubungan seksual, baik itu melalui vagina, secara oral ya, atau mulut, ataupun melalui anus. Dan umumnya ini memang terjadi ketika tidak menggunakan alat kontrasepsi ya, salah satunya adalah kondom, atau ketika sudah menggunakan kondom tapi caranya tidak tepat gitu ya, penggunaannya tidak tepat atau tidak dilihat masa kadaluarsanya atau kondisinya bagus atau tidak ya, ada robek atau tidak. Nah, itu juga bisa mempengaruhi nih penyebaran infeksinya kayak gitu. Dimana infeksi menular seksual ini pun bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, dan juga virus ya, yang mempengaruhi munculnya beberapa penyakit gitu. Penyakitnya apa aja yang akan kita bahas? Ada 6, ada chlamydia, gonorrhea, sifilis, HIV, herpes genitalis, dan juga trichomoniasis.
Mungkin ada yang pernah dengar juga ya, ini tadi yang sempat ditanyakan oleh Naswa juga. Ya, jadi di sini saya menyampaikannya hanya secara umum aja ya, berkaitan dengan masing-masing penyakit seperti apa ya, penyakit IMS itu. Kalau dari klamidia itu bisa menyerang pria dan wanita. Jadi sebenarnya hampir semua jenis penyakit IMS itu bisa diderita pria ataupun wanita, cuman penyebab dan juga gejalanya yang antara pria ataupun wanita itu mungkin agak sedikit berbeda gitu. Kalau yang klamidia itu disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, dan kalau pada pria ketika ini terinfeksi pada uretra itu bisa menyebabkan keluarnya cairan dan rasa terbakar saat buang air kecil. Tapi kalau untuk wanita bisa menimbulkan penyakit radang panggul yang disebabkan oleh klamidia ini, dan itu bisa mengganggu periode menstruasi dan juga infertilitas ya. Infertilitas itu kayak permasalahan berkaitan dengan kesuburan gitu. Kemudian ada gonore. Jadi kondisinya gonore dengan klamidia ini yang saya baca dari beberapa artikel itu kurang lebih sebenarnya mirip kondisi gejalanya, meskipun dia disebabkan oleh bakteri yang berbeda ya, kayak gitu. Cuman kalau tidak salah, apa yang sedikit membedakan antara klamidia dan gonore ini adalah dari segi munculnya ya, kecepatan munculnya gejalanya gitu. Kalau tidak salah gonore ini lebih cepat munculnya ketimbang klamidia kayak gitu. Dan yang bisa mungkin lebih membedakan lagi adalah ketika kita sudah tes, gitu, terutama misalnya tes darah dan beberapa tes lainnya yang berkaitan dengan pengecekan infeksi menular seksual. Kemudian ada sifilis atau yang dikenal dengan raja singa gitu ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar juga. Ini disebabkan oleh bakteri Troponema pallidum dan gejalanya itu seperti muncul luka pada alat kelamin ataupun mulut, dan memang lukanya ini bisa bertahan 1 sampai 2,5 bulan dengan tidak ada rasa sakit tapi udah bisa ditularkan gitu. Nah, kalau HIV ini penyebabnya oleh virus ya, yang teman-teman mungkin udah pada tahu kalau HIV itu menyerang sistem imunitas tubuhnya kita kayak gitu. Nah, ketika sistem imunnya kita udah mulai menurun, itulah yang menyebabkan munculnya berbagai infeksi hingga AIDS ya, kumpulan beberapa gejala, kumpulan beberapa penyakit gitu yang memperparah kondisinya. Gitu. Kemudian ada herpes genitalis, dia seperti ada benjolan ya, benjolan kecil warnanya merah, ya disebutnya papula ya, dan itu bisa menyebabkan rasa nyeri, bisa muncul di daerah kelamin dan juga mulut, dan memang ketika papula ini pecah, dia akan membentuk luka gitu ya, luka basah atau luka terbuka gitu, dan sering terasa nyeri juga saat buang air kecil, dan penyebabnya adalah virus herpes simplex. Kemudian ada trichomoniasis. Nah, ini kalau dari wanita biasanya muncul keputihan ya gitu, warna putih atau kuning, baunya nggak sedap kayak gitu. Ada rasa gatal, ada bengkaknya juga kayak gitu. Kalau pria itu bisa menyerang area kulup ya, dan juga kelenjar prostat kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita yang sebagai perempuan itu ketika mengalami keputihan, kan biasanya ada ya informasi yang berkaitan dengan warna-warna dari keputihan itu apa aja. Ada yang putih susu, ada yang putih ada yang bening, ada yang kuning, hijau atau apa, yang itu masing-masing penyebab atau kondisinya pasti beda-beda tergantung dari warnanya. Nah, itu kalau misalnya udah mulai agak berbeda, kita udah mulai menyadari, ada baiknya bisa segera untuk langsung konsul ke dokter, khususnya dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Naswa tadi di awal ya, di awal sesi diskusi, kalau misalnya yang saya baca bahwa masing-masing dari penyakit IMS ini sebenarnya ada penanganan medisnya gitu, jadi ada obatnya kayak gitu, dan berapa lama waktunya mereka untuk konsumsi obat itu juga semua atas konsultasi dengan dokter kayak gitu. Jadi jenis obatnya apa kayak gitu ya, dan memakan waktu berapa lama itu saya kurang mendalami secara detail apa-apa aja gitu, tapi yang memang saya sempat baca bahwa masing-masing penyakit IMS ini ada penanganannya secara medis juga gitu, dan ada jangka waktunya untuk check up-nya gitu ya, untuk pengobatannya seperti itu. Dan juga saran-sarannya kalau misalnya mereka lagi proses pengobatan itu baiknya perilaku seksualnya yang perlu dikontrol sejauh apa kayak gitu. Ya. Nah, yang perlu kita pahami bersama ya, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, karena materinya sudah habis juga, yang perlu kita pahami bahwa masalah
pemahaman tentang edukasi seksual itu bukan hanya berkaitan dengan biologis ya, bukan hanya berkaitan dengan anatomi tubuh, berkaitan dengan hormon, atau hanya sekedar kita mengetahui bahwa oh seks itu berkaitan dengan masalah masturbasi, oh berkaitan dengan seksual fantasi, bukan hanya itu aja, tapi luas banget gitu. Luas banget yang berkaitan dengan tadi ya masalah ketidaksetaraan gender, masalah relasi, masalah kita menghargai tubuh kita dan juga tubuhnya orang lain, kemudian masalah hukum juga itu, jadi benar-benar luas banget kayak gitu, dan kita perlu belajar untuk mengkomunikasikan ya apa nilai-nilai apa yang kita percayai berkaitan dengan masalah seksualitas gitu, belajar untuk membuat batasan, dan kalaupun misalnya kita berani membuat keputusan untuk mulai aktif ya melakukan seksualitas, kita perlu tahu yang aman untuk diri kita dan aman untuk pasangan kita itu seperti apa aja gitu ya. Jadi memang bahas tentang edukasi seksual itu tidak bisa hanya sehari 2 hari kayak gitu ya, tidak hanya yang sekedar hanya ikut webinar aja atau baca-baca buku, tapi banyak banget penerapannya yang dan sumber-sumber informasi yang bisa kita dapatkan terkait dengan pendidikan seksual ini. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa langsung diskusi ya. Thank you. Oke, terima kasih ya Kak Yunita tadi atas pemaparannya. Gimana teman-teman? Materinya seru banget kan tadi? Oke, karena udah ada yang raise hand, jadi aku buka deh sesi tanya jawabnya. Nah, untuk sesi tanya jawabnya nanti itu ada 2 metode, ada melalui voice sama chat. Nah, untuk yang melalui voice nanti bisa raise hand dulu, terus aku pilih. Untuk yang di chat bisa tulis dengan format nama, asal, dan pertanyaannya. Untuk yang di voice juga gitu juga ya, nanti perkenalkan nama, asalnya dari mana, baru sampaikan pertanyaannya. Oke, sekarang aku pilih Kak Riki deh, boleh? Oke, terima kasih Kak Marlinda. Halo Mbak Yuni. Sama Kak. Izin Halo, bertanya Mbak Kak Yuni. Riki. Ya. Jadi kan menurut saya ya hormon untuk pada saat masa pertumbuhan itu kan biasanya akan bergejolak pada usia remaja menuju dewasa. Jadi saya kan punya adik nih. Gimana sih agar saya bisa menginformasikan bahwasanya seksualitas itu emang benar normal terjadi, tetapi gimana saya agar memberi informasinya itu tidak membuat adik saya menjadi takut ataupun menjadi salah langkah, Kak Yuni. Sebagai seorang abang, gimana sih cara saya untuk memberikan informasi itu? Mungkin itu saja Mbak Yuni, terima kasih. Oke, boleh tahu adiknya umur berapa tadi? Adiknya masih umur 13-14, kalau nggak salah Mbak Yuni. Oke, ya, thank you Kak Riki. Ya, jadi kalau di masa memasuki, ibaratnya itu masih baru masuk ya, baru masuk masa remaja juga gitu ya, mereka mulai mengenal, merasakan adanya perubahan ya secara fisik dan juga secara hormon kayak gitu kan, dan biasanya itu juga akan mempengaruhi moodnya mereka karena ada perubahan hormon itu kayak gitu. Nah, jadi tidak perlu yang langsung otomatis mungkin kita bertanya gitu ya, kamu lagi ngerasain apa atau apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia mulai berkeluh kesah kayak gitu ya, menyampaikan dengan perubahan dari kondisinya kayak gitu, mungkin di sana kita bisa masuk. Dan ini memang metodenya tiap orang pasti bisa beda-beda ya gitu, tidak bisa disamaratakan karena disesuaikan juga dengan karakternya dia seperti apa kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dia baru mengalami mimpi basah kayak gitu misalnya, terus dia kaget itu, kok udah gede kok aku ngompol ya, padahal dulu nggak pernah punya riwayat ngompol kayak gitu misalnya kan, mimpi basah kayak gitu kan. Nah, mungkin dia bingung kayak gitu, atau dia shock, atau mungkin dia belum bisa untuk menyampaikan atau bertanya kayak gitu. Karena kita yang tahu itu ya udah gitu. Oh iya nggak apa-apa misalnya gitu. Oh iya nggak apa-apa nanti kita nanti kita ngobrol deh gitu tentang masalah ini. Apalagi kalau misalnya adiknya adalah sama laki-laki ya kayak gitu, sama laki-laki kayak gitu. Apa sih kamu semalam ada ngerasain apa waktu tidur misalnya kayak gitu. Kamu tahu nggak kalau kamu ngompol itu sebenarnya ngompol karena sesuatu loh gitu, misalnya bukan ngompol biasa kayak gitu misalnya kan. Kamu udah ngerasain atau ada mimpi sesuatu nggak kayak gitu misalnya semalam kayak gitu.
Kalaupun misalnya dia belum berani menjawab kayak gitu ya, enggak kok, enggak ada apa-apa misalnya gitu. Oh ya udah, oke, nggak apa-apa kok, itu artinya kamu udah masuki masa udah remaja atau udah mulai masuk ke masa dewasa kayak gitu. Nggak apa-apa perubahan, ada perubahan dari segi fisik kayak gitu ya. Itu adalah hal yang normal banget, semua orang pernah kok mengalami itu kayak gitu. Dan mungkin memang dari segi umur yang mungkin bisa aja pada beda-beda ya kayak gitu. Misalnya kayak saya pakai contoh diri saya deh kayak gitu. Ketika saya mengalami menstruasi itu sekitar usia 10 atau 11 tahun, di mana teman-teman saya di usia saya saat itu belum banyak ya, belum banyak yang menstruasi, dan itu menyebabkan saya ngerasa bingung dan malu banget. Kok saya udah tapi teman-teman saya belum kayak gitu kan. Tapi waktu itu karena saya juga shock ya pertama kali misalnya tahu menstruasi, itu ibu saya yang nenangin itu, oh udah nggak apa-apa kok, itu nggak bukan apa ya, bukan sesuatu yang menyakitkan gitu, bukan karena kamu sakit tertentu atau apa, enggak, itu memang udah memang waktunya, kamu udah gede artinya kayak gitu. Jadi kita masing-masing bisalah mencari pemilihan kata atau pesan yang memang membuat apa ya, anak atau saudara kita itu ngerasa aman gitu, ngerasa baik-baik aja, bahwa masing-masing orang akan melewati masa-masa ini meskipun dari segi usia atau dari segi waktu tidak selalu yang semua bersamaan. Mungkin sekarang kamu udah, mungkin ada temanmu yang belum kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang pengen kamu tanyain, jangan malu nanya ya, nggak apa-apa kok kayak gitu, karena kakak juga pernah loh kayak gitu dulu kayak gitu. Mungkin kita memancing mereka dengan menceritakan juga sedikit tidaknya pengalamannya kita, biar mereka juga ada bayangan kayak gitu kan, bahwa dia ternyata dia pengalamannya kayak gitu loh gitu. Jadi ya mungkin nggak bisa otomatis di saat itu juga dia berani cerita, butuh waktu juga kayak gitu. Tapi kalau dia setidaknya dia udah punya pemahaman bahwa kakak saya, orang tua saya itu siap untuk mendengarkan saya kayak gitu, karena ini adalah hal yang normal. Jadi kalau saya ada bingung, saya penasaran, saya bisa tetap merasa nyaman untuk bertanya sama mereka gitu. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Kak Riki? Cukup ya, Mbak Yuni. sama-sama. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya. Terima kasih ya Kak Riki atas pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut nih, ada Kak Safira. Halo Kak Safira, bisa unmute? Iya, halo, apakah suara saya terdengar? Dengar Kak, dengar. Oh iya. Ya, baik. terdengar Safira. Ya, baik. Selamat siang Kak Yunita. Saya ingin bertanya terkait seksual harassment ya Kak, yang belakangan ini banyak sekali terjadi, dan justru korbannya itu dia berpakaian tertutup bahkan berkerudung ya Kak. Menurut Kakak, kenapa sih hal tersebut tetap dapat terjadi sedangkan si korban itu tidak memakai pakaian yang menggoda gitu Kak? Dan bagaimana cara kita sebagai perempuan untuk dapat mencegah hal tersebut terjadi kepada kita, sedangkan dengan berpakaian tertutup saja kita tetap dapat menjadi korban Kak? Terima kasih. Oke, thank you Safira. Ya, ini adalah pertanyaan yang sering banget ya didiskusikan, bahwa masalah pelecehan seksual atau masalah pemerkosaan itu tidak melulu terjadi pada orang-orang yang memang khususnya perempuan ya, yang penampilannya terbuka. Bahkan teman-teman sendiri pun pernah mendengar ya bahwa laki-laki aja tuh bisa dilecehkan begitu. Even mereka yang laki-laki aja tuh lebih sering ya topless ya, artinya nggak pakai baju kayak gitu, tapi pakai celana kemana-mana tuh tetap nyaman kayak gitu. Tapi giliran perempuan yang menggunakan pakaian terbuka, kenapa harus atau sering banget mengalami pelecehan kayak gitu? Tapi nggak selalu juga gitu. Bahkan yang namanya pelecehan itu bukan dilihat apakah dia menggunakan pakaiannya apa kayak gitu. Itu yang sebenarnya perlu kita luruskan dan pahami gitu. Masalah pelecehan seksual itu adalah masalah di niat, masalah di pengendalian dirinya kita kayak gitu, ya kan? Kalau memang kita terangsang kayak gitu ya, itu adalah hal yang normal. Tapi apa yang mau kita lakukan ketika kita sedang terangsang itu adalah kendalinya kita. Kita yang punya kendali atas diri kita. Oh, saya terangsang nih, pengen banget nih meluk dia atau pengen banget cium dia. Tapi kita tahu itu misalnya itu orang asing gitu, kita nggak kenal karena apa? Karena misalnya dia kelihatannya cantik banget kayak gitu, pengen banget dan nyium dia, tapi kita tahu gitu ini orang asing, nggak mungkin dong kita asal nyelonong aja nyium orang yang kita nggak kenal kayak gitu.
Apalagi misalnya sama pasangan kayak gitu. Kalau misalnya dia udah nggak mau, tapi kita tetap paksa, sebenarnya kan udah masuk ke ranahnya pelecehan sebenarnya, kayak gitu kan. Jadi masalah pelecehan seksual itu bukan hanya masalah bagaimana kita dilihat secara fisik, tapi juga masalah niat ya, masalah pola pikir dan juga pengendalian diri kayak gitu, pengendalian perilakunya gitu. Jadi kalaupun misalnya nih, anggaplah misalnya kayak saya stay di Bali nih ya, kalau di Bali kan kalau kita di pantai kayak gitu, anggaplah bule-bule itu banyak yang pakainya pakai bikini atau bahkan mereka benar-benar yang telanjang bulat untuk jemuran kayak gitu ya, untuk jemuran di pantai. Tapi kenapa kasus pelecehan seksualnya nggak banyak? Kalau memang betul masalah pelecehan seksual itu disebabkan oleh karena masalah pakaian aja. Ya kan? Harusnya ketika orang banyak lalu lalang ngelihat bule ataupun ngelihat orang lokal lagi di pantai kemudian pakai bikini atau bahkan tidak menggunakan bikini sekalipun, kenapa nggak banyak ada kasus pelecehan di area pantai? Kayak gitu, ya kan? Tapi ketika kita misalnya udah pakai pakaian tertutup, kenapa tetap juga ada yang melecehkan kayak gitu ya? Jangankanlah melecehkan yang sampai ke ranah fisik, tapi misalnya kayak tadi ya, dari segi cara menatap gitu ya, kemudian dari segi komentar yang dikeluarkan kayak gitu. Kenapa tetap bisa? Artinya masalah pelecehan bukan hanya masalah penggunaan pakaian, tapi lebih kepada pola pikir ya, cara kita mengendalikan diri, cara kita mengendalikan hasratnya kita. Itu sih menurut saya ya kayak gitu. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan pelecehan seksual pun kepada korbannya bisa berbagai macam faktor kayak gitu, bukan hanya karena masalah pakaian aja gitu. Gimana Safira? Sudah cukup? Iya, baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih ya Kak Safira atas pertanyaannya. Oke, sekarang nih Kak Naswa nih. Halo Kak Naswa, bisa di-unmute? Kak, aku mau cerita pengalaman pribadi aku ya kayak. Nah, itu kan aku kan pernah Ya, tuh silakan. tiba-tiba kan aku iniin Instagram tuh Kak. Terus tiba-tiba ada orang luar tuh nggak tahu berasal dari mana. Terus dia ngirim foto kelaminnya tuh ke aku, kan aku shock gitu. Terus aku langsung blokir. Itu kalau misalkan kayak gitu penyakit apa ya yang diderita orang kayak gitu ya Kak? Ya, oke. Ya, kita tidak bisa langsung menjudge bahwa orang itu ya yang menyebarkan foto-foto kelamin ya kayak gitu otomatis adalah orang dengan gangguan apa namanya gangguan psikologis ya yang punya penyimpangan seksualitas kayak gitu. Jadi tidak bisa otomatis disampaikan seperti itu juga karena memang ibaratnya ada kecenderungan ke sana gitu ya, ada kecenderungan ke sana tapi tidak bisa dikatakan bahwa dia otomatis adalah orang yang punya gangguan atau penyimpangan seksual. Saya mendadak lupa istilahnya apa. Nanti saya coba searching dulu ya. Saya tahu tapi cuma saya lupa namanya karena memang jenis penyimpangan seksual itu ada banyak banget kayak gitu. Dan bagaimana kita menanggapinya ya. Kalau dari segi Naswa kan langsung blokir itu adalah cara yang tepat banget kayak gitu. Jadi ketika kita udah blokir orang seperti itu, artinya kita udah belajar untuk membuat batasan untuk melindungi diri kita gitu ya. Karena memang kita nggak pernah bisa menduga ya kita bisa apa ya menghadapi situasi tersebut itu di saat kapan atau di mana gitu ya, apakah itu ya tadi melalui media sosial ataupun yang secara langsung kayak gitu. Dan ini pun juga mengingatkan saya pada kondisi di saat saya kuliah S1 dulu, ada beberapa kejadian di mana teman-teman saya itu apa namanya berhadapan dengan orang yang dengan sengaja menunjukkan alat kelaminnya kayak gitu ya, entah itu dari motor, entah itu misalnya ketika teman saya ada di dalam mobil tiba-tiba mengejutkan aja kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya kategorinya udah mengarah ke masalah penyimpangan seksual kayak gitu ya. Mungkin nanti sambil kita diskusi saya coba sambil searching ya namanya apa biar saya nggak apa namanya punya utang juga informasinya. Saya ingat tapi saya lupa nama gininya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingat, boleh loh dibantu untuk menyampaikan jenisnya. Apalagi anak-anak psikologi yang udah belajar psikologi seksual. Oke, mungkin sambil lanjut, Linda. Oke, terima kasih ya Kak Naswa tadi atas pertanyaannya. Oke, sekarang boleh Kak Jessica, boleh di-unmute?
Assalamualaikum Kak, saya Jessica Auliarani dari Universitas Uhamka Psikologi. Di sini saya ingin ini Kak terkait sebenarnya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tentang ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender itu bisa salah satu faktor penyebab adanya ketidaksetaraan gender itu karena pemahaman tentang pendidikan seks sejak dininya itu kurang, iya nggak sih Kak? Soalnya kan banyak banget nih ya kan, di Indonesia sendiri pemahaman tentang pendidikan seks itu rata-rata cuma sekitar bahwa tentang berhubungan seks atau berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan gitu, atau sejenisnya dan sebagainya macamnya. Nah, sedangkan pendidikan seks sendiri itu kan luas banget ya Kak. Salah satunya itu dari pemahaman tentang oh kamu itu laki-laki, oh kamu perempuan. Kemudian juga pemahaman tentang kayak misalkan bayi sendiri itu kan juga udah memiliki seksualitas sendiri ya, ada di bagian oral mulut, yaitu dia menyusui, itu kan juga termasuk dari bagian seksualitas di bayi gitu. Nah, itu pemahaman tentang pendidikan seks sejak dini itu mempengaruhi, kurangnya pemahaman pendidikan seks sejak dini itu mempengaruhi ketidaksetaraan gender nggak sih Kak? Ya, sebenarnya sih kurang lebih seperti itu ya, gitu. Jadi tidak jarang bahwa orang akhirnya membawa ketidaksetaraan gender ini ya, permasalahan ketidaksetaraan gender ini karena kurangnya masalah pendidikan seksual kayak gitu sejak dini. Nah, yang tadi juga sempat saya sampaikan bahwa masalah pendidikan seks itu bukan hanya berkaitan dengan pengenalan anatomi tubuh, perbedaan laki-laki dan perempuan seperti apa, kemudian gejala ketika mulai masuk remaja ya, pubertas seperti apa, bedanya laki-laki dan perempuan, tapi lebih daripada itu kayak gitu. Masalah kesetaraan itu kan artinya kita melihat gitu ya, apapun jenis kelaminnya, kita punya peran, kita punya hak, kita punya kewajiban yang kurang lebih sebenarnya sama kayak gitu. Misalnya kayak ketika kita baru terasa perbedaan atau adanya ketidaksetaraan ini secara gender. Misalnya kayak kita tadi ya, contohnya waktu kecil mungkin namanya anak laki-laki dikarakteristikan dengan karakter yang seperti apa gitu ya, nggak boleh lemah, harus dominan, agresif kayak gitu misalnya kan. Kalau perempuan itu menunjukkan sisi feminim gitu, sebisa mungkin menunjukkan sisi feminim. Kemudian kalau misalnya mengalami suatu hal itu nggak boleh yang terlalu banyak bicara kayak gitu misalnya kan. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini, nah akhirnya bisa mempengaruhi ke masa dewasa yang berkaitan dengan masalah ketidaksetaraan gender kayak gitu. Salah satu contoh adalah pengalaman dari klien saya ya, klien yang konsul ke saya itu baru menikah gitu ya, baru banget beberapa hari menikah, kemudian ketika dia melakukan malam pertama itu dia merasa tidak puas. Nah, klien saya ini adalah laki-laki, tidak puas yang berkaitan itu sulit untuk ereksi, sulit untuk mendapatkan gairah kayak gitu ya, untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, dengan istrinya kayak gitu. Kemudian dia juga sulit untuk atau enggan dan punya ketakutan untuk berani ngomong sama pasangannya berkaitan dengan apa yang dia rasakan kayak gitu ya, ketidaknyamanan yang dia rasakan tentang dirinya dia sendiri, dan juga apa sih yang sebenarnya dirasain sama pasangannya kayak gitu. Nah, meskipun saya belum begitu mendalami background klien saya ini dari segi keluarganya seperti apa, pengasuhannya, tapi saya menduga bahwa permasalahan ini ya, sulitnya dia untuk berkomunikasi, untuk asertif, dan menyampaikan kepada pasangannya juga ada kaitannya dengan masalah pendidikan seksual ini, yang mungkin kurang komplit lah ya gitu, cara penyampaiannya dari orang tuanya kayak gitu. Terus misalnya kayak yang boleh agresif dalam hubungan seksual itu cuma laki-laki, yang boleh menyampaikan pendapatnya benar adalah laki-laki. Tapi kalau perempuan, kalau yang agresif kayak gitu cenderung misalnya kurang disukai, lebih baik cenderung memperlihatkan diri yang pasif aja kayak gitu, yang nurut dan mau
misalnya melayani suami kayak gitu, entah kita dalam kondisi capek ataupun tidak kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini dari kecil ya, atau dari remaja, atau dari sebelum kita menikah, sudah dibiasakan diberikan informasi sama orang tua kita ya, atau dari sekeliling kita, bahwa ketika kamu misalnya menjalin relasi atau berhadapan dengan lawan jenis, apapun itu perannya, apapun itu kondisinya, usahakan setara. Usahakan setara dalam artian nggak salah kok kalau perempuan itu ngomongin masalah seksual kayak gitu ya. Nggak salah kok kalau misalnya perempuan yang ngajak duluan gitu ya untuk melakukan hubungan seksual. Karena ya sama-sama punya hak kayak gitu. Terus misalnya dari kecil dibiasakan sama orang tua kalau misalnya kamu mau menyentuh bagian tertentu, biasakan untuk bertanya atau minta izin kayak gitu. Itu sesederhana itu ya, misalnya edukasi atau pemahaman yang diberikan orang tua kepada anak kayak gitu. Entah itu minta izin untuk menyentuh, meminjam, atau apapun ya, bukan hanya sekadar seksualitas. Nah, itu kalau dibiasakan dari kecil seperti itu, maka ketika kita dewasa pun kita punya bekal gitu loh, bahwa misalnya kayak ketika kita udah pacaran atau kita udah menikah, mau melakukan hubungan seksual atau mau menyentuh bagian tubuhnya dia tertentu, kita udah terbiasa untuk bertanya dulu, untuk minta izin. Kamu nyaman nggak kalau misalnya saya peluk? Kamu boleh nggak kalau misalnya saya mau cium kamu kayak gitu? Atau kamu hari ini lagi bergairah nggak untuk kita melakukan hubungan seksual, misalnya kayak gitu. Karena udah terbiasa dari kanak-kanak sama orang tuanya dibekali informasi bahwa ketika kamu mau menyentuh, mau minjem, mau melakukan sesuatu kepada orang lain, usahakan untuk bertanya dulu, minta izin dulu kayak gitu. Kalau misalnya tidak boleh, berarti kamu tidak boleh memaksakan kehendakmu kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Jessica? Ada Kak, ini terkait tentang playing victim. Jadi saya kan suka baca beberapa kasus yang terjadi di sosial media nih Kak. Ada yang pernah menceritakan bahwa dia tuh pernah mendapatkan perlakuan playing victim dengan pacarnya. Jadi kayak salah satunya nih, dia nggak mau dipegang, tapi pacarnya tuh nggak maksa, cuman cara ngomongnya tuh kayak, kamu kok jijik ya sama saya, nggak mau saya pegang. Itu kan ngebuat jadi ceweknya ngerasa bersalah tuh Kak. Nah, terus juga lama-lama akhirnya pelan-pelan dari nggak mau pegangan tangan, terus juga jadi pelukan gitu kan. Dan setiap cowoknya ini melakukan kontak skin contact dengan ceweknya, entah dari pelukan dan segala macam sampai ciuman dan akhirnya seks yang benar-benar bercinta gitu. Itu tuh selalu kata-katanya cowoknya selalu bilang bahwa kamu jijik ya sama saya kayak gitu, atau kayak kata-kata kamu tuh udah gak cinta lagi ya sama saya. Nah kayak gitu tuh ada nggak sih Kak cara pencegahan dari perempuan sendiri gitu kan, untuk biar nggak termakan omongan laki-lakinya, atau nggak oke tahu gitu kalau bahwa oke nih orang playing victim nih sama gue ini, udah oke ini aja gitu. Itu gimana sih Kak, ada nggak sih? Soalnya kayaknya kasus kayak gitu tuh lumayan marak banget sih kayak kejadian, sehingga banyak yang akhirnya merasa bahwa ya gue sebenarnya tuh nggak mau, tapi gimana ya, jadi kayak merasa gue kayak diperkosa tapi juga lama-lama mau kayak gitu kan, jadi bingung sendiri untuk korbannya kayak gitu Kak. Ada nggak sih Kak tips dan triknya? Ya, jadi permasalahan seperti ini sebenarnya banyak banget ya, ada terjadi di sekitar kita, even kita sendiri pun pernah mengalaminya ya kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya orang lain tuh sudah langsung judge gitu ya, ngejudge kita ketika misalnya kayak hari ini kita emang lagi nggak pengen dipeluk atau lagi nggak pengen disentuh kayak gitu, atau physical touch lah kayak gitu dengan pasangan kita punya hak untuk menyampaikan alasannya kenapa kayak gitu. Kita punya hak untuk menyampaikan bahwa saya nggak merasa nyaman karena apa kayak gitu. Ya meskipun kita tidak punya alasan sekalipun ya, karena memang kayak lagi nggak pengen aja kayak gitu loh. Nggak apa-apa kayak gitu, terserah orang itu mau percaya atau tidak gitu, karena mau gimana pun kita menyampaikan, kalau memang orang itu mau percaya dan memahami ataupun tidak, itu adalah keputusan dia kayak gitu. Kita nggak akan bisa memaksakan dia dan terus meyakinkan dia bahwa aku jujur loh, aku lagi memang tidak ingin karena misalnya aku lagi butuh waktu sendiri misalnya kayak gitu, atau apapun lah alasannya kayak gitu. Itu kuncinya adalah kita berani speak up gitu dan memberikan penjelasan yang jelas sebisa mungkin. Cara kita menyampaikan alasannya pun tidak dengan cara yang agresif kayak gitu ya, diusahakan tidak dengan cara yang marah-marah kayak gitu, tapi tegas gitu loh, nadanya tegas gitu. Sorry ya,
saya lagi nggak mau dipeluk atau dicium atau lagi tidak mau melakukan hubungan seksual karena apa gitu, saya lagi merasa apa kayak gitu, bukan karena kamu merasa bahwa dirimu menjijikan atau apapun kayak gitu. Malah kalau misalnya orang itu secara langsung menyampaikan bahwa kenapa kamu nggak mau sama aku karena aku jijik ya, terlihat menjijikan atau apa, nah sebenarnya kita perlu mencari tahu apa yang membuat dia punya pemikiran seperti itu. Apakah dia benar-benar insecure ataupun tidak dengan dirinya dia sendiri, gitu, atau dengan tubuhnya dia sendiri, sampai ketika kita tidak mau bersentuhan dengan dia punya pikiran seperti itu, kayak gitu. Kenapa, apa yang nyebabin kamu kok berpikirnya seperti itu sih, kayak gitu. Padahal aku tidak mau disentuh ya bukan karena hal tersebut kayak gitu, tapi karena memang lagi sedang tidak ingin disentuh aja gitu kan, aku yang punya tubuh nih kayak gitu ya, saya yang punya otoritas atas tubuh saya sendiri, jadi saya yang tahu, saya yang punya kendali siapa yang boleh menyentuh siapa yang tidak, istilahnya kayak gitu. Nah itu yang kita perlu pertegas sebenarnya gitu. Tapi kalau orang lain udah maksa ya udah kayak gitu. Kalau orang lain udah maksa kemudian secara general kita juga sebenarnya udah nggak puas dengan hubungan yang kita jalani sama dia, ya udah lebih baik ditinggalin aja gitu, daripada makin lama kita yang ngerasa bersalah kayak gitu ya, padahal kita punya hak untuk mau ataupun tidak gitu ya, tapi karena omongannya yang seolah-olah membuat kita menjadi bersalah gitu ya, membuat dia jadi tidak nyaman, jadi lebih baik di-cut aja gitu. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Sekarang ini Kak, yang di chat ada yang nanya nih. Dari Kak Ventina, dia nanya, jadi gini, saya itu punya adik laki-laki yang masih berumur 5 tahun. Nah, saya itu sering mau mengenalkan dia tentang alat kelaminnya dan gimana cara untuk menjaga tubuhnya. Nah, kira-kira gimana ya Kak memberikan pendidikan seks untuk anak masih di umur 5 tahun? Terima kasih Kak. Ya, jadi silakan diberikan pemahaman ya terkait dengan anatomi tubuh kayak gitu. Kalau dia laki-laki berarti dia punya penis kayak gitu ya. Kalau dia perempuan berarti dia punya vagina. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita mengenalkan bagian tubuh lainnya itu kan disebutkan dengan nama aslinya ya. Oh ini telinga, ini rambut, ini hidung, ini mulut kayak gitu. Ini namanya tangan kayak gitu. Kemudian di usia 5 tahun itu adalah masa toilet, salah satu bagian yang setelah masa toilet training ya, artinya dia udah belajar untuk pipis atau buang air besar sendiri. Kemudian kita ajarkan dia bagaimana cara membersihkan alat kelaminnya kayak gitu. Misalnya kalau dia laki-laki sedangkan kakaknya perempuan, silakan minta izin atau tanyakan ke dia. Kalau misalnya kamu habis buang air besar atau habis buang air kecil, kakak boleh nggak bantu kamu membersihkan kalau kamu masih belum bisa, atau bisa kita minta tolong ke saudara laki-laki yang lain atau ke ayah kayak gitu ya, yang sesama gendernya kayak gitu. Tapi tetap kita biasakan untuk minta izin gitu sama dia nyaman ataupun tidak gitu ya, dikasih tahu bagaimana cara membersihkan alat kelamin yang tepat kayak gitu. Kemudian ketika dia usia 5 tahun, dia mulailah mengenalkan perbedaan, oh aku ini laki-laki, ini temanku perempuan kayak gitu, perbedaannya apa. Kalau misalnya perempuan itu mungkin dari segi cara berpakaiannya mungkin, atau dari segi cara bermainnya ya, permainan apa yang dilakukan mungkin agak berbeda gitu kan. Kemudian dari umur 5 tahun pun sebenarnya juga udah bisa ya diajarkan, diberikan pesan juga bahwa kalau misalnya kamu udah tahu nih yang mana bagian-bagian tubuh yang itu adalah privasi ya gitu ya, itu harus ditutupi dan hanya boleh orang-orang tertentu saja yang menyentuhnya kayak gitu. Misalnya kayak ya kakak atau ayah ataupun ibu kayak gitu, tapi tetap dengan kita ada concern dulu gitu ya, kita minta izin dulu kayak gitu. Terus misalnya bukan hanya itu ya, tapi juga termasuk ketika kita mengajarkan mereka
bertemu dengan orang-orang di luar keluarga kayak gitu. Misalnya kadang kan ketemu keluarga besar ya, om, tante, sepupunya kayak gitu yang mungkin tiba-tiba memeluk, tiba-tiba langsung cium-cium gemes kayak gitu. Kalau bisa kita sampaikan kalau kamu merasa tidak nyaman untuk dipeluk secara tiba-tiba gitu ya, bisa ketemu keluarga besar, ih ampun gemes banget, lucu banget gitu, tiba-tiba langsung peluk, langsung cium-cium, cubit-cubit kayak gitu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu berhak untuk menyampaikan gitu, aduh jangan sakit kayak gitu misalnya, aduh jangan nggak mau dipeluk gitu, bisa bisa menyampaikan, belajar untuk menyampaikan itu kayak gitu. Itu sih mungkin beberapa dasar apa ya, menyampaikan pendidikan seksual ya untuk anak-anak yang berkisar 5 tahun kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak atas pemaparannya. Oke, jadi aku rasa, ada yang nanya lagi nih. Ya sama-sama. Terima kasih juga Kak Yunita pemaparannya. Aku rasa udah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Jadi aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga buat teman-teman tadi yang nanya, ada Kak Riki, Kak Safira, Kak Naswa, Kak Jessica, sama Kak Tentina. Pertanyaannya bagus-bagus banget. Terima kasih. Nah teman-teman, kita nih udah sampai di penghujung acara nih. Tapi sebelum aku akhiri, aku mau reminder lagi nih untuk teman-teman isi absensi ya. Nanti linknya bakalan di-share di kolom chat nih. Oke, udah nah ini dia. Nah itu ada linknya, ada link absensi, bisa teman-teman isi. Nah kalau kalian udah isi link absensi, nanti kalian bakal kehilangan kesempatan buat dapetin benefit dari acara webinar kali ini. Nah kalau misalnya kalian share ulang linknya di grup, nanti benefitnya akan ditahan. Karena linknya cuma ada di room chat di Zoom ini. Cuma ada di saat Zoom ini berlangsung, nggak bakal di-share ulang di grup. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak ya buat Kak Yunita, tadi pemaparannya keren banget. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, ini ya saya sampaikan yang tadi penyimpangan seksual itu ya, namanya eksibisionis. Saya baru ingat setelah saya searching. Namanya eksibisionis ya, ketika seseorang itu memperlihatkan gitu ya alat kelaminnya untuk memperoleh kepuasan seksual kepada orang lain tanpa adanya persetujuan kayak gitu. Jadi tipsnya gimana kalau misalnya menghadapi orang seperti itu? Biasanya kita berusaha untuk tidak kaget ya atau tidak berteriak, karena ketika mereka melihat reaksi kita seperti itu, itulah yang menjadi bagian dari kepuasan seksualnya mereka. Jadi sebisa mungkin kita hadapi mereka ya dengan mungkin menatap atau apa ya namanya, tidak perlu yang menunjukkan reaksi yang takut yang berlebihan gitu. Itu yang akan membuat mereka akhirnya juga tidak akan apa namanya melanjutkan apa namanya aksinya mereka ya, atau belum tentu akan mencapai kepuasan seksualnya mereka karena kita tidak menunjukkan reaksi yang takut sama mereka. Itu sih memang agak sulit ya, cuman setidaknya informasinya memang seperti itu biasanya tipsnya untuk menghadapi mereka kayak gitu. Itu aja sih, biar tidak ada hutang ya dari yang ditanyakan itu. Oke, thank you. Terima kasih juga untuk Linda. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir, sudah mau diskusi, sama-sama belajar. Mohon maaf apabila ada kurang ataupun kesalahan yang saya sampaikan tadi melalui materinya. Teman-teman juga bisa melihat beberapa referensi materi yang saya cantumkan di dalam PowerPoint ya, di slide terakhir kalau mau baca-baca atau cari informasi lebih lanjut. Oke, sekian. Thank you. Oke, thank you Kak. Nah, terima kasih juga untuk para sponsorship dan seluruh media partner yang turut membantu serta mendukung acara webinar pada hari ini. Tak lupa juga seluruh peserta yang hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti seluruh rangkaian acara webinar pada hari ini. Nah, tadi itu kita udah bahas soal makna seksualitas, terus seberapa pentingnya itu orientasi seksual, ketidaksetaraan gender, bentuk-bentuk pelecehan seksual, sampai bentuk dan jenis-jenis IMS. Nah, semoga apa yang disampaikan hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Aku juga mau ingetin nih sekali lagi buat teman-teman soal door prize-nya. Jadi hanya peserta yang mematuhi dan memenuhi rules webinar pada hari ini yang berkesempatan buat dapetin door prize. Dan jangan lupa untuk isi absensinya ya. Tadi linknya udah ada di room chat. Nah, untuk yang mau dapetin sertifikat dan materinya, kalian bisa donasi seikhlasnya melalui link. Tadi kalau misalnya linknya udah ada di-share. Nah, untuk donasinya itu bakalan dibuka sampai bulan Februari. Jadi, kalian bisa, misalnya nggak bisa hari ini, besok juga boleh. Gitu. Nah,
Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih nih, terima kasih banyak untuk semuanya, baik untuk narasumber kita, Kak Yunita, sponsorship, media partner, dan pastinya teman-teman semua yang turut berpartisipasi pada webinar kali ini. Akhir kata, aku Marlinda Damayanti pamit undur diri, sampai jumpa di webinar Payung Jiwa lainnya. Dadah!